muter-muter kayak gangsing di tanah berunggalan, ya kan? Gerutuk nggak lurus gitu. Iya Pak, betul. Bingung sendiri. Iya, karena memang Yesus itu tidak pernah minta dipercaya sebagai Tuhan. Ketika Yesus membangkitkan orang mati di dalam Yohanes 11 ayat 41, 42, 43, Yesus itu sambil menengadah ke atas, ya Bapa, berdoa dia, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang-orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Kalau kita tanya sama orang Kristen, apa sih yang menyebabkan Anda menuhankan Yesus? Mereka menjawab karena Yesus mampu melakukan keajaiban. Sementara Yesus sendiri ketika melakukan keajaiban terbesarnya, membangkitkan orang mati, itu keajaiban paling dahsyat itu. Kalau nyembuhin orang buta, orang lumpuh itu mah biasa. Ada yang luar biasa, apa? Membangkitkan orang mati. Aturan kalau Yesus itu Tuhan, pada saat dia membangunkan orang mati itu agak noise bang. Dia ngaku Tuhan, pasti orang percaya bang, karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tapi Yesus tidak sembrono. Yesus tetap mengajarkan apa? Dia sebagai utusan. Tidak pernah dia, ini aku Tuhan, kubuktikan ya, kubangkitkan Lazarus. Yesus tidak seperti itu. Yohanes 5 ayat 36, Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bukan bahwa aku adalah Tuhan, oh tidak, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi iman Islam ketika percaya Yesus itu utusan, udah benar. Kalau percaya Yesus sebagai utusan kita selamat, bisa masuk surga, Yohanes 17 ayat 3, untuk apa kita harus melebihkan? Untuk apa kita harus melebihkan Yesus sebagai Tuhan? Percaya, cukup percaya Yesus utusan, selesai, kelar dah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus. Clear sudah. Nggak perlu kita itu terlalu hiperbola menjadikan Yesus Tuhan atau meletakkan Yesus bukan pada porsinya. Itu bukan merupakan pujian, itu justru merupakan pelecehan, penghinaan terhadap Yesus. Analoginya seperti ini. Ada seorang RT, lalu kita panggil presiden. Halo Pak Presiden, kira-kira RT itu tersinggung atau bangga dia bang? Bang Yunan. Bang Yunan. Ketika ada RT lalu kita panggil presiden, kira-kira dia bangga atau tersinggung? Tersinggung dong. Padahal kita muliakan dia, kita naikkan pangkatnya jadi presiden. Kenapa tersinggung? Ya juga sih. Nah ya, karena meletakkan sesuatu bukan pada porsinya. Ini Bang Juma ada di bawah. Demikian juga Yesus, ketika dia berkata seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Lalu kita bilang Yesus itu Tuhan, tersinggung enggak? Tersinggung. Makanya di dalam Matius 7, 22, 23 Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka,
Aku tidak mengenalmu, nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Tersinggung Yesus bang, dikatakan Tuhan bang. Bahkan orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bahkan sampai level tertinggi mampu melakukan mukjizat, justru diusir oleh Yesus. Di sini sudah ada gurunda saya yang terhormat, yang saya muliakan, Akhi Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya Pak D. Hah? Ini pelecehan ini, pelecehan. Ini nggak benar. Akhi Sugi, Assalamualaikum, Bang Masya Zuma. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan nih ada salam dari sahabat lama kita buat Akhi Sugi dan juga Dinda Takhta dari Sabil Aceh. Ingat kan? Oh iya Bang Sabil ya, gimana Ya, kabarnya Bang beliau? Sabil. Beliau baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Titip salam buat ini sahabat-sahabat beliau dalam pergerakan ini merapat ke kita sebagai apologet Islam. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dilanjut, Ya. Akhi. Ya ini Akhi, Pak Yunan ini ingin mualaf sekeluarga. Masya Mohon Allah. Akhi Juma untuk sedikit wejangan lah. Nah, monggo. Silakan. Saya mau sambil nge-vape dulu. Nah, dah. Oke, tunggu ya. Bang Yunan monitor Bang Yunan. Siap bang. Nah, tuh. Selamat siang, Bang Juma. Kenalan dulu sama Bang Juma dong. Ya, saya Bang Zuma. Teman-teman. Nama saya cukup dikenal di dunianya Lugat Tambunan. Bukan deh, Aku kenapa tadi kayak malam tuh bersemut itu? ngakak habis saya. Bang Zuma Gimana? kayak bersemut. Kenapa kayak ada semut? Di suara saya. Ya, resek-resek. Oh, tunggu. Saya belum sepenuhnya keluar dari dunia lain. Gimana sekarang, aman? Aman. Ah, Masya Allah. Ternyata saya ngecasnya pakai aki motor, makanya kayak gini. Maklumlah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sama Ya, Bang Zuma. Inilah yang Silakan, aku Bang, suka sama silakan. Bang Zuma. Tuh Gimana, bercandanya keren loh sama Bang Zuma ini. Suka bercanda. Alhamdulillah. Nanti kalau jumpa dengan saya, Bang, siapkan aja air liur sebanyak-banyaknya. Pasti kering ku buat. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kami umat Islam itu, Bang, bangga. Kenapa bangga? Seibarat seorang pengantin, tak ada yang tahu bahwa apa yang dua pasang sejoli ini lakukan pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan seterusnya. Dan untuk mengetahui mereka melakukan kontak batin, kontak hati, dan sepenuhnya kemudian menyatukan jiwa, ada alat yang disebut USG yang dipakai kemudian untuk memeriksa kehamilan. Artinya apa? Meskipun kita tidak hadir pada saat mereka memadu kasih, tapi dengan alat yang canggih begitu sempurna menghasilkan hasil USG, istrinya hamil, memberikan sinyal kuat kepada kita yang berakal ini tanpa pikir panjang, tanpa penelitian, tanpa duga-menduga, mereka pasti sudah melakukan hubungan badan. Itu sudah pasti tuh. Artinya Islam benar atau tidaknya, kita tidak perlu hadir pada masa pewahyuan. Benar tidaknya Islam sebagai jalan menuju kepada kehidupan berikutnya, kita tidak perlu hadir di masa kenabian, tidak perlu hadir pada masa pewahyuan, tidak perlu hadir kemudian ketika Roh Kudus datang kemudian mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah bagaimana wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar tidaknya itu adalah firman dari pencipta langit dan bumi, bisa kita lihat keadaan hari ini. Nah, ini sinyal bagi orang yang berakal. Satu hal yang menarik buat saya nih sebagai apologet, ketika sampai saya berselancar kepada ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14. Di situ saya kagum,
saya meneteskan air mata. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum wa nasu fanazu hazzam mimma zukkiru bih. Fagharaina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Ini terlalu berani. 1400 tahun silam, kalau ini hanya dikarang oleh manusia biasa di zaman jahiliyah, zaman di mana beliau orang-orang yang hidup pada saat itu tertutup linknya untuk ke tempat-tempat lain di luar daripada tempat mereka kemudian menjalankan Islam, terlalu berani mengatakan hal ini. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasara. Apa orang Nasara itu? Orang yang kemudian mengaku beriman kepada Injil, mengaku beriman kepada Torah dan kitab-kitab yang datang kepada Bani Israel. Mereka berkata, orang-orang yang mengaku Nasara ini, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan Allah kepada mereka. Maka aku Allah, karena mereka lalai, mereka sengaja melupakan apa yang menjadi sumpah janji mereka di hadapanku, maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah dalil ini bahwa orang-orang yang mengaku beriman kepada Injil, di antara mereka ada persinggungan, ada pertikaian, ada permusuhan, ada silang sengketa pendapat dan seterusnya? Apakah itu ada? Ada, nyata. Lalu dari mana kemudian Rasul Muhammad SAW tahu ini? Ini sudah 2000 tahun mereka masih berselisih paham tentang Tuhan, tentang kitab, tentang nabi, tentang Mesias. Mereka bukan hanya sekedar bertentangan saja, tetapi mereka satu sama lain saling sikut menyikut. Itu fakta. Makanya muncul ada sekte ini, habis itu ada yang protes. Dari hasil protes muncul lagi sekte baru. Dari sekte baru muncul lagi sekte lain. Dari sekte lain keputusasaan demi keputusasaan kemudian berakhir pada keadaan mereka digiring kembali untuk masuk kembali kepada hukum Torah. Muncullah kemudian yang disebut Advent. Advent kembali memperjuangkan untuk mengembalikan marwah ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini yang membuat saya kemudian wow, Islam luar biasa. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menjabarkan mereka akan saling bermusuhan satu sama lain sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita Bani di luar daripada Ishak dan Bani Yishmail, mereka membuat kemudian panji keagamaan berasaskan apa yang mereka katakan berasal dari Bani Israel, tapi ternyata di antara kalangan mereka saling musuh satu sama yang lain. Cukup ini saja bagi saya untuk mengetahui Al-Quran itu adalah pasti benar. Karena Rasulullah tidak memiliki kemudian pengetahuan tentang Yahudi, tentang Nasara. Rasulullah nggak tahu tentang kitab Taurat. Rasulullah nggak tahu tentang Injil. Apalagi kitab-kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bla 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 dan seterusnya. Apalagi perbandingan-perbandingan antara Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta dan seterusnya. Rasulullah tidak pernah tahu itu. Dan Rasulullah tidak pernah mengurusi hal-hal tersebut. Tapi kemudian melalui Al-Quran pesan langit datang. Aku Tuhan akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, khususnya kepada umat Islam yang kita lihat apa yang terjadi, kemudian fenomena yang ada saudara-saudara kita di luar Kristen. Kita lihat di sosmed bagaimana pendeta dengan pendeta ribut satu mimbar rebutan. Bagaimana kemudian sekte yang lain bla 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 dengan sekte yang lain. Ya, itulah yang terjadi. Artinya Al-Quran ini tidak pernah keliru menyampaikan itu.
Sekira begitu untuk sementara, silakan. Bang Yunan, silakan Bang Yunan. Halo Bang Yunan. Halo bang, tunggu saya lagi panggil ibunda ini di sebelah. Silakan Bang, santai aja Bang, santai. Nah bunda, bunda mana? Ya bisa. Jangan biar haknya orang tak bisa dia begitu. Itu kan hak masing-masing orang. Ada hak pikiran orang itu beda. Kayaknya ada yang protes itu, tetangganya atau siapa protes itu mungkin itu. Ya Bang Yunan ya. Halo Bang Yunan. Bang Yunan. Kalau ada tetangga protes Bang Yunan, panggil ke sini, dialog sama Bang Zuma. Jangan Bang Yunan nggak sadar mic-nya masih di mute itu. Bang Yunan, buka aja Bang, buka mute-nya Bang, nggak apa-apa Bang. Buka mute-nya Bang. Siapa tahu tetangganya juga jadi mualaf gara-gara dialog sama Bang Zuma, kan? Nah. Jadi untuk mencari keselamatan Bang, nggak usah diperdulikan orang lain. Kita mau jungkir balik, orang juga nggak akan nolong kita nanti itu. Yang penting diri kita selamatkan, keluarga kita selamatkan, udah. Nggak usah peduli dengan orang lain. Yang selamat-selamat kita kok, ngapain ngurusin orang kan gitu. Halo Bang Yunan, dibuka mic-nya Bang Yunan. Mana Bang Yunan? Bang Yunan, gimana Bang Yunan? Sinyalnya merah juga dia. Iya. Kayaknya ribut tadi itu. Hak kita kok katanya kan. Ya halo bang, tuh bang ya. Ya, halo Bang Yunan. Halo, Bang. Ya, tunggu dulu katanya Casugi. Dia bilang tunggu dulu. Waduh, kebentar lagi sinyalnya ini. Ayolah sinyal. Ini ada orang mau mualaf, dibantulah nyal sinyal. Ah, kau ini parah juga sinyal ini. Allahu Akbar. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu siapa ya? Stanley ya, bukan? Bukan. Saya sama Stanley itu di Madura Bang, Ahi. Oh, Madura. Berarti Kendari itu udah jadi bagian Sulawesi Madura Tenggara sekarang dia. ya? Oh, betul. Beliau Sulawesi Tenggara, Madura. Oh, Masya Allah. Untung dulu waktu sekolah kita nggak satu bangku. Kalau satu bangku bisa jeblok nilai geografiku. Kalau kita duduk sama sekolah, yang kita masuk fakultas apa ini cocok? Fakultas matematika. Geografi jeblok ya kan. Ambil jurusan ini nanti lamar kerja di BMKG. Di mana-mana laporkan gempa. Gempanya di Palopo, di Luwu, bilangnya ada di Surwako. Bilangnya ada di sana di Tengkuban Perahu sana. Halo Bang Yunan, gimana Bang Yunan? Kayaknya tadi kok ada ribut apa Bang Yunan? Halo Iya. bang. Iya. Ya itu ributin apa Bang, tadi? di sini kayak kurang di sini kayak tidak kondusif di sini bang. Kurang respect. Tetangga. Apa masalahnya? Tetangganya ribut. Mama ini sama om. Oh, tidak rela abang ini masuk Islam. Sama mamanya sama dia mau masuk Islam, nggak rela Suruh. omnya.
Oh gitu. Mama ke sana pergi dia sama omku, ambil KTP di sana, tapi ini kemari di sana. Abang di mana? Di Palu ya? Di Palu, Bang. Oh iya. Sumatera Timur. Enggak. Sulawesi Tengah, Kanda. Alamatnya Yunan, alamatnya dekat mana alamatnya coba? Bisa ndak share alamatnya? Di Masomba, Kak, di Masomba. Di Masomba. Sumba. Di situ mayoritas Kristen. Iya, Bang. Oh, wajar lah. Tidak juga mayoritas, tidak juga banyak, ada juga Islam banyak juga. Ada juga rumah di sini juga, dekat juga masjid di sini. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa, Bang, kalau misalnya abang saya ini melihat ada tanda-tanda bentrok keluarga, ya dipending aja. Jangan dipaksa, Bang. Jangan. Biar tenang Terus dulu. bagaimana, Bang, caranya itu, Bang? Apanya itu? Bagaimana caranya? Maksudnya begini, saya mau ke situ, saya mau ke agamanya kita, tapi bagaimana ini keluarga begini-begini? Ya, Bagaimana itu enggak. caranya itu, Bang? Sebenarnya gini, kalau abang ini betul-betul ridha, ikhlas, yakin sepenuh hati tentang Islam, nggak perlu ditakutkan. Abang ini syahadat, dipersaksikan banyak orang, ribuan manusia mempersaksikan. Saban hari ada kemudian penganiayaan atau penekanan atau apapun itu sudah melanggar hukum. Tidak boleh memaksakan kehendak agama kepada orang yang sudah beragama. Sedangkan abang masuk Islam tak ada paksaan, karena benar-benar menemukan kebenaran menurut pemahaman abang ini. Islam itu betul. Saya mau masuk Islam, tak boleh ada yang melarang, tak boleh ada yang intervensi, tak boleh ada yang paksa masuk Islam, nggak boleh juga ada yang melarang masuk Islam. Harus mengikuti hati nurani. Harus mengikuti hati nurani. Tidak boleh kemudian mengikuti orang lain. Nah, kalau Anda tidak nyaman dengan perlakuan keluarga, untuk menghindari kemudian adanya pertikaian keluarga, ya pending aja dulu, tahan aja dulu. Yang penting hati, kalbu, pikiran sudah Islam, kan gitu. Menghindari adanya sesuatu yang buruk yang terjadi. Jadi itu harus kemudian lebih diutamakan. Yang penting hati jiwa sudah bersyahadat. Itu hati jiwa sudah mengakui Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, udah aman. Habis itu tinggalkan prosesi ibadah yang berkaitan dengan agama sebelumnya, seperti ke gereja, makan babi, tinggalkan semua itu. Tinggalkan. Tidak mesti juga harus di-live-kan syahadat, tidak perlu. Dalam kamar berdua sama ibu syahadat itu juga sudah sah. Akan tetapi supaya ada identitas, ada legalitas hukum, maka kami dari Apologet Islam Indonesia mensyahadatkan. Habis itu abang kirim identitas, kami kirim sertifikat bukti hukum. Ini loh, saya sudah bersyahadat, ini sertifikat saya, dilindungi oleh undang-undang bahwa saya sudah masuk Islam, ini buktinya. Nah, kami juga saudara abang yang Islam ini akan membela hak abang sebagai seorang Muslim. Ini saudara kami. Gitu. Berarti, Bang, kita kalau sudah ada sertifikatnya toh, sudah ada kita sertifikatnya, tidak bisa keluarga ganggu gugat lagi kita. Oh, tidak bisa. Nggak bisa. Itu melanggar hukum, itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Kalau kita sudah punya agama, resmi pindah agama, tapi dipaksa atau dilarang atau dikasih tekanan dan seterusnya, itu nggak boleh, itu melanggar hukum, nggak bisa. Makanya perlu dipublish supaya banyak saksi. Makanya perlu sertifikat supaya ada legalitas hukum, pengganti KTP. Ini loh, saya sudah Islam loh, ini sertifikatku, saksikan ribuan orang saya bersyahadat. Kalian mau apa? Karena tidak boleh dilarang. Sama seperti kami, ada dari Islam mau pindah ke Kristen, kami nggak bisa paksa, nggak boleh. Paling kami tanya, kamu yakin mau meninggalkan Allah, menyembah kepada manusia? Yakin misalnya. Kamu yakin mau meninggalkan kemudian Nabi Muhammad menuju kepada Paulus? Yakin. Ikhlas, tak ada paksaan, ikhlas.
Tidak nyesal, tidak nyesal. Ya sudah, silakan kalau itu pilihanmu. Gitu. Gak ada paksaan, tidak boleh kita larang orang. Begitu bang. Makanya di Islam itulah ikrah fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Maka sebelum orang murtad, kita berikan mereka pendalaman akidah. Kita ajarkan mereka tauhid, kita ajarkan mereka syariat, hukum-hukum supaya mereka kuat dalam beragama. Gitu bang. Jadi kalau abangku merasa tidak aman, ya tunda aja dulu, nggak apa-apa. Mungkin bisa besok atau lusa, atau bisa langsung ke masjid, di mana masjid bisa mengeluarkan surat keterangan sudah pindah agama, dipimpin oleh imam ini, stempel masjid sah, bawa ke Dukcapil untuk ganti KTP, aman. Di Sederhana kelurahan kan? bisa nggak bang? Bisa. Pak saya Gurunda. Iya, silakan, 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 hai. Ini Silakan Dek. kalau iya iya Gurunda. Yonan ini kalau di Masomba itu Saya akan telepon dulu ya. Daerah Mahesa tempatnya Kristen itu ya. Iya Bang Ya Yonan. bang? Kalau Masomba Banyak. itu Mahesa biasanya tempatnya Kristen itu ya. Iya, iya bang. Orang Manado, Minahasa. Enggak, saya dulu ada di Tanjung Karang itu. Oh, ya di Tanjung Mandimbaya tapi bang, Jalan Tanjung Ya. Mandimbaya 1. Masomba terminal Lawas dulu bis. Di baratnya itu kan Mahesa kan. Iya iya. Iya, saya tinggal di situ dulu. Jadi preman saya di sana. Ampun bang, tah. Pantas kalau ngomong dari tadi malam saya jadi ini kalau ini bicara. Bukan saya bang, tapi mama itu yang tadi malam dia bilang jangan itulah yang jelaskan, dia bilang kasar ke dia bilang. Jadi gini bang, kalau abang betul-betul yakin, ya jangan ditunda-tunda. Kalau betul-betul yakin, apapun yang menghalangi jangan ditunda. Karena kita tidak tahu, nyawa kita itu kan tidak tahu apakah kita masih bisa hidup setelah ini atau tidak, kita nggak tahu. Nah itu yang kita cegah, seperti yang dikatakan lagi Jumat tadi. Kalau memang sudah yakin benar, ya segera disegerakan. Tapi kalau Anda masih memikirkan ini itu, ya silakan Anda bisa besok, silakan. Tapi kalau betul-betul yakin Islam agama yang benar, disegerakan. Walaupun orang tua Anda saat ini belum mau, belum bisa, paling tidak Anda dulu. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyelamatkan orang sementara kita itu masih sama-sama di dalam jurang. Jadi Anda keluar dulu dari jurang, baru Anda cari peralatan ya untuk menolong orang tua yang Anda yang masih di jurang, entah pakai tali, entah pakai apa, kan begitu, ibaratnya seperti itu bang. Jadi begini bang, saya ini maunya mau dengan mama sama-sama, begitu. Karena itu tapi di sana itu lagi ini apa cekcok ini dimarah-marah, dia bilang omku kalau memang kamu mau ke sana kata yang bakal sebesar kepalamu siapa, dia bilang kalau memang mau ke sana kata kamu berarti nggak jangan main di tanah sini, dibilang begitu. Emang tanahnya itu tanah numpang? Enggak, tanahnya bapak, tapi bapak kan sudah meninggal, sudah almarhum bapak. Ya silahkan, terserah Anda. Kita hanya menyarankan saja. Ya tapi yang penting kan sudah ada kan nomor Tata, sudah ada nomornya kita di sini, sudah ada nomornya abang di sini. Iya ya. Bang Yunan, Berarti habis kirim KTP, habis kirim foto KTP baru bagaimana bang? Kita syahadat kan? Abang kita syahadat HP? kan? Hah? Lewat HP? Iya ya, sekarang online langsung kita syahadat kan? Itu mama juga di sana. Enggak, ini kan maksudnya ngumpul kan gitu, karena ini mungkin 3 orang ini, 4 kayaknya Masya sih, Allah. tapi kayak 3 orang begitu, sama-sama begitu. Ya nggak harus sama-sama juga bang. Kan tadi tanya kalau memang di kelurahan bisa ke anu lah, sini ke kelurahan kah sudah mau kan di sana dan Ya tidak harus bersama-sama juga. Memang bersama-sama itu lebih bagus.
ya suasananya dapet. Tapi kalau memang terpaksa tidak bisa sama-sama, ya salah satu dulu, abang dulu nggak apa-apa. Nanti baru abang itu memberi pengertian kepada mereka. Oh begini loh, setelah saya itu menjadi Islam, nah, rasanya seperti ini loh, kan begitu bang. Ya, saya maunya sama-sama dengan mama. Oh ya udah, kalau maunya begitu ya terserah, saya kembalikan Sama-sama ke dengan mama. keputusan abang. Nah, iya. Jadi kalau mama nggak bisa masuk Islam, mana nggak jadi masuk Islam. Tetap mama mau ikut saya mama. Saya kan anaknya di sini, keluarga cuma saya di sini. Dia kan nggak mungkin dia ini baru bicara begitu mau diusir sudah, biar keluar di sini sudah, tinggalkan sudah dorong-dorong. Masya Allah. Berarti diusir nggak masalah ya? Biarlah. Oke. Itu ada Ustadz Arif di bawah, tolong dinaikkan. Pembina kita. Arif ya, bentar. Arif. Ustadz Arif. Ustadz Arif, sebentar ya. Ustadz Arif. Pak Ade jangan dipaksa, yang maksa siapa sih? Belum Kalimat kelihatan. saya mana yang memaksa? Nggak ada saya memaksa, wih netizen. Yang maksa itu siapa? Kita kan sudah bilang, kalau memang bisa sendiri nggak masalah. Tapi kalau maunya sama-sama ya silahkan. Loh kok dibilang maksa? Kayak Enggak oten maksa, juga Ustadz nih Sugi. orang nih. Ustadz Sugi nggak maksa. Ustadz Sugi itu hanya memberikan pertimbangan untuk dia itu gimana. Kalau oke, yakin, ayo, jangan nunda kebaikan. Kan intinya gitu ya Ustadz ya, tetap Iya. keputusan dia sendiri. Betul. Yang Ini bisa kayak oten memaksa juga itu. ini. Yang bilang saya maksa itu kayak oten nih. Sebenarnya yang bisa memaksa orang itu mau mualaf atau enggak itu diri sendiri, bukan orang lain. Jadi diri sendiri itu mau memaksakan dirinya itu masuk surga atau mau happy aja gitu masuk neraka. Kalau saya sih lebih Sulteng Yunan Sulawesi Selatan ini, ibu kotanya di mana Sulawesi Selatan ini? oh enggak ada Ustadz Arif ya. Sulawesi Tengah. Itu ada Pak Sondi juga tuh, naikin Pak Sondi itu, Pak Sondi naikin tuh. Sondi, Paksa oke, itu. ini udah aku jambak ini Ustadz Arif Iya, sama udah Sondi. naik, udah Sondi. Ah, bahaya nih udah Sondi kalau nggak naik nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hostnya juga Bang Fandi Ahmad. Assalamualaikum Bang Fandi. Waalaikumsalam Ustaz Arif. Udah naik udah. Udah Sondi Sondi juga naik aku jambak, udah aku jambak itu udah Sondi. Bang Yunan, selamat sore Bang Yunan. Bang Yunan. Bang Yunan, selamat sore. Dengar saya Bang Yunan ya. Tidak dijambak katanya. Udah tadi. Manja amat ini udah Sondi harus minta Udah dijambak. aku jambak lo tadi lo udah. Minta dong, minta permintaan. Aduh, ini Kayaknya jambakannya kurang orang kenceng tua kayaknya yang nih. satu ini, heran aku sama orang tua yang satu Udah ini. Udah lo ya Gampang kali guys. Ya ampun. merajuk. Udah lo, udah aku jambak lo. Kok bisa gitu ya? Tah ini. Izin dulu, ini ada dari Api Sulteng ya, bro siapa namanya ini? Assalamualaikum Bang Sumah. Waalaikumsalam. 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 Lagi menelpon Bang Yunan, kirim nomor WA-nya di DM. Nanti saya Sebentar, bantu. bang ini dari Sulawesi Tengah ya? Iya, saya Api Sulteng. Ya di mana tempatnya dari tempatnya ini? Jauh tidak? Kebetulan banyak teman di Palu yang bisa membantu. Yang dari Alhamdulillah. MC Palu ada Mantap. bisa membantu. Kalau macam minta perlindungan atau minta dibantu bisa. Kirim Bang Yunannya pergi. Terpental. Bentar, jaringannya merah. Mas. Karena di Palu itu untuk perlindungan yang mau mualaf itu sudah besar. Jadi kalau macam ada yang beginian, kejadian kayak begini, bisa kami bantu. Mantap. Iya, masa Menyala, api menyala, Tengah, woi, iya. api menyala. Masya Allah. di kota Palu saya sudah kuat perlindungan mualaf, apalagi di kota Palu.
Masya Allah, Masya Allah. Silakan Bang Yunan. Udah Sondi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Udah Sondi. Udah Waalaikumsalam. apa arah ini? Padi apa Nah, tadi? salah. Natali jambaknya kuat banget, rontok-rontok rambutku. Iyalah, kenceng jambak lembut-lembut gak naik, tak jambak kenceng-kenceng dah. Aduh, sehat semua Pandi, Dek Pandi, Mas Ugi, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat udah. Ustadz Arif. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Oh iya, ada Ustadz Tata juga. Iya, ada Ustaz Tahta juga. Izin host Bang Fandi, bisa saya jelaskan kronologinya tentang Silakan, siapa si silakan. Fandi? Iya. Silakan, Ustaz, silakan. Baik, semalam beliau ada di Komal saya bersama Ustaz Tahta, kemudian Bang Darian, Bang Anggur Asam dengan Bang Mantan Oten di sana. Ketika dia naik pertama kali, dia mencak-mencak dengan tema yang saya buat, yaitu tentang bahwa Yesus itu bukan Allah gitu. Minta dijelaskan karena di ajaran pendeta-pendeta atau bapak-bapak pendetanya tidak seperti itu, bahwa Yesus itu adalah Allah. Ketika oleh Ustadz Tahta, oleh Bang Darian, kemudian Bang Anggur Asam dijelaskan secara persuasif ya, bahwa kata Allah itu adalah punyanya Islam dan sebagainya seperti itu, maka kemudian Bang Yunan bersama mamanya katanya ini sudah bisa kemudian membuang doktrin-doktrin gereja dan ingin kemudian belajar tentang Islam. Makanya kemudian Bang Yunan, kalau memang Anda ingin belajar tentang Islam bersama mamanya, kebetulan mama saya sedang ada di bawah, itu yang ngasih gift ke saya itu, nah, katanya Bang Yunan begitu. Jadi semalam itu perdiskusiannya itu sangat apa ya, tegang, karena Bang Yunan ini diserang oleh oten-oten yang lain, bahkan disebut bahwa Bang Yunan ini adalah Islam yang menyamar katanya begitu. Tetapi saya pastikan bahwa Bang Yunan ini adalah Kristen, dia hanya terdoktrin oleh bapak-bapak gerejanya. Nah kemudian ketika ada narasi-narasi dari Kristen kayak si Dev itu, maka oleh Bang Yunan itu langsung diinstruksi, buang dulu doktrinmu, ayo kita sekarang belajar pakai tanpa doktrin, pakai logika katanya. Jadi Bang Yunan ini kemudian terpental, mau naik lagi tidak bisa karena kemungkinan sudah malam. Beliau suruh DM ke teman-teman, ke Bang Darian, ke Bang Anggur Asam, termasuk ke Ustaz Tahta tadi malam. Beliau juga menasihati tentang apa itu Islam, belajar Islam. Ternyata Bang Yunan ini, ketika saya tanya apakah Bang Yunan mau belajar Islam, iya saya mau. Apakah Bang Yunan mau mu'alaf, iya, mama saya ada di bawah katanya, ibunda saya ada di bawah, itu yang ngasih gift. Ibu saya juga pingin belajar tentang Islam. Makanya ternyata ketika saya scroll TikTok, ada Bang Yunan di komalnya Bang Fandi gitu kan. Maka saya tipping ke Ustadz Sugi. Nah, Ustadz Sugi, kalau tidak salah sorenya Ustadz Sugi ada di komal saya pada waktu itu ya. Iya betul. Iya. Iya, barangkali itu saja kronologinya Bang Host ya, untuk kemudian Kalau tidak salah masih sempat juga dialog dengan saya sih Yunan nih. Iya. Tapi masih oten totok dia waktu itu kan? Iya, oten keras kepala pada waktu itu. Iya, Dia betul, mengandalkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh pendeta saya, mengatakan seperti ini, bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kan. Masih ngeyel awalnya gitu. Betul. Ustaz Sugi masih ada di bawah terus sampai malam. Saya pantau Ustaz Sugi apa ngeliat ke YouTube, saya kurang tahu. Ustaz Sugi malamnya itu. Terpental saya. Oh, kepental itu ya. Iya. Begitu host dan gerunda-gerunda semuanya yang ada di sini. Bang Yunan, Barangkali Bang Yunan masih ada di bawah, silakan naik minta Bang Yunan permintaan. naik, Bang Yunan naik, Bang Pak Yunan Sugi, naik. nomornya sudah ada Pak Dek. Ya minta belum kirimkan dikirim ke saya, ke saya. nomornya Bang. Kirimkan ke saya nomornya. Belum ada.
Iya, belum ada ke saya, belum ngasih apa dia. Bang Yunan coba ping ke saya, Bang. Ngechat Bang ke saya, ping gitu. Ayo Bang Yunan, naik lagi Bang Yunan. Ini masih konflik mungkin dia ini Ustadz Sugi dengan keluarga, dengan uncle, dengan paman dia kan. Karena tadi dia bilang tunggu sebentar dulu. Mungkin dia sedang ke sana ini dalam perjalanan. Signal dia juga tadi jelek sekali. Untuk Bang Yunan, jika masih mendengar di room ini, kebetulan ini mantan ketua FPI Sulteng sudah menunggu nomornya, mau dibantu. Saya sudah kirim ke grup. Ya, saya sudah kirim ke grup. Teman-teman menunggu. Siap bergerak mereka. Ya, siap bergerak mereka. Masya Allah. Akhirnya semalam itu setelah Bang Yunan itu mulai sadar dan kebuka mata hatinya, kemudian doktrinnya itu mulai dikeluarkan gitu kan. Akhirnya beliaunya itu kemudian membenarkan ayat-ayat Bible yang dijelaskan oleh para apologet Muslim. Bahkan dia malah menyerang orang-orang Kristen, menyerang keras orang-orang Kristen, termasuk Aderion yang semalam sempat naik di komal saya, ya, menyalahkan tentang bahwa Paulus itu juga merupakan dari segitiga itu Tritunggal, merupakan Tritunggal karena Paulus itu juga mengaku bapak kan gitu kan. Itu narasinya Bang Anggur Asam. Adrian tidak bisa menjawabnya, kemudian dimarah-marahin sama Bang Yunan. Yang benar ini penjelasannya Bang Anggur Asam ini. Bang Anggur Asam pada waktu itu pakai nama akun Sedot. Bang Sedot ini ya gitu kan. Ustaz Cugi mungkin sempat mendengar ada Adrian kan di atas. Saya jambak-jambak Ustaz Cugi biar naik kan. Ternyata Adrian kabur gitu. Ya, saya standby dulu di sini adzan. Sambil nunggu nih, Ini saya Yunan sudah- mana ya Bang Yunan? Saya sudah share tadi tapi belum ada jawaban. Mungkin masih signal dia atau kayak mana ya, belum kita tahu. Kita tunggu dulu beliau ya. Saya rasa ini panas ini situasi di sana. Karena paman dia yang berkeras juga kan. Betul, Handi. Dia kemarin tuh sempat mengklaim bahwa semua paman-pamannya itu adalah pendeta. Wah. Semalam. Ustaz Tata monitor, Ustaz Tata. Ustaz Tata. Anu di kamar mandi lagi. Ya, monitor kan semalam si Yunan itu, Ustaz Tata kan. Bisa datang lagi mandi. Oh, masih mandi Ustaz Tata. Iya, iya. Silakan Bang Yunan, kalau di bawah naik kembali tadi signal beliau ini. Ini pertama kali ya panas kayak gini situasinya sebelum kawan-kawan Kristen ini mualaf. Untuk pertama kali kami dapatkan seperti ini. Baru tadi Ustadz Arif, paman-pamannya itu pendeta ya rata-rata ya. Betul, menurut pengakuan dia tadi malam itu karena paman-pamannya itu banyak yang pendeta gitu. Jadi beliau belajar itu dari pamannya yang kemudian menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah katanya, adalah Allah. Maka dibantah oleh Ustadz Tahta, Bang Darian, kemudian ditampilkan data-data yang menyebutkan bahwa tidak pernah Yesus mengaku Allah, tidak pernah Yesus mengaku Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian Bang Yunan ini kebuka, pikirannya kebuka, mari kita buang doktrin, kita diskusi, nah gitu. Karena saya juga ingin belajar tentang Islam.
beliau juga mempertanyakan tadi malam itu tentang siapa Nabi Muhammad kan gitu, dari mana dapat wahyu begitu. Dengan Ustadz Tahta juga, dengan Bang Darian. Jadi Bang Darian itu memberikan pengajaran itu secara santai dengan Bang Asam Anggur Asam, karena saya memang mewarning teman-teman yang ngegas di room sebelah ketika ada di komal saya, ketika ada Kristen yang sopan, tolong jangan digas. Karena karakter Bang Anggur Asam, mantan Oten itu kan, Bang Andi Silitonga, kemudian Bang Darian, kemudian Bang Ali Agusman, itu ngegas kalau dengan Oten. Makanya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible gitu, seperti kata-kata membuntingi, cukup dengan istilah menghamili. Nah, saya bilang gitu, saya warning seperti itu. Maka teman-teman yang asalnya ngegas menurunkan suhunya, kemudian alhamdulillah akhirnya Bang Yunan ini bisa menerima. Bahkan karena karakter Ustadz Tahta ini sebagai orang Madura ya seperti saya, beliau tegas, malah oleh Bang Yunan, jangan tegas-tegas seperti itu, jangan keras-keras seperti itu kalau mau mengajari saya, katanya. Izin Ustadz Arif, ini Bang Abdul ini apa, Kristen Muslim? Apa ada keperluan apa Bang Abdul? Bang Abdul? Ya izin saya turunkan dulu ya Bang Abdul ya. Kita tunggu kawan kita Bro Yunan ya. Izin, mohon maaf. Kita siapkan satu kursi kosong. Lanjut Ustadz Arif, lanjut. Iya, beliau Izin minta. Ustadz, ini suaranya kok kayak nggak bersih gitu Ustadz, kayak ada semut-semut tuh. Iya, memang ini kabel ini antara sokat dengan ini saling berdekatan. Ya, ini sudah beres kan. Jadi kita semalam itu memang bersama Ustadz Tahta, bersama Bang Darian, Bang Mantan Oten, Bang Andi Silitonga itu, kemudian Bang Anggur Asam, memang memberi pengajaran tentang keislaman itu dengan telaten, sehingga akhirnya teman-teman Kristennya yang seiman dengan Yunan ini kemudian menyerang Yunan, tapi dibalasnya dengan serangan balik oleh si Yunan, bahwa memang yang diajarkan oleh teman-teman Muslim yang sudah memang sesuai dengan data di Bible itu yang benar, katanya. Makanya kamu sebagai seorang Kristen buang doktrinmu, gitu. Jangan pakai doktrin-doktrin yang diajarkan kepada dari bapak-bapak gereja, dari pendeta-pendeta. Seperti contohnya seperti saya ini, akhirnya saya terdoktrin, katanya kan. Begitu. Ada Dev semalam itu, ada Aderion juga sempat masuk tadi malam. Ustadz Tahta masuk juga yang kedua kalinya. Masuk 2 kali. Ustadz Tahta sebelumnya kepental beliaunya, ganti akun, kemudian naik lagi, dan juga sempat mengajarkan si Yunan ini. Tolong adikku Yunan, kalau memang masih ada di bawah, minta permintaan naik di multi. Karena ibunya juga ingin belajar Islam Bang Pandi ya, semalam itu kalau dari pengakuannya. Tuh, saya bersama ibu saya di sini, katanya, atau bersama mama saya. Mama saya ada di bawah di sana, itu yang ngasih gift ke saya tadi. Mama juga ingin belajar tentang masalah keislaman, katanya seperti itu. Cuman hambatannya karena memang di sekeliling si Yunan ini memang pamannya, terus saudara-saudara dari orang tuanya itu pendeta semua. Gitu laporannya. Ini tadi yang jadi persoalan ini Ustadz, karena waktu ibunya mau ambil KTP di rumah paman dia sempat ribut. Nggak boleh katanya, dilarang sama paman dia. Makanya kita tunggu konfirmasinya Yunan kembali nih, siapa tahu beliau, karena kemungkinan beliau ke sana susul ibunya, itu kemungkinan besar. Oh gitu ya. Oh berarti Bang Yunan ini sudah dari tadi
berdiskusi dengan Guru Dasuma? Enggak, belum baru belum lama. Cuman tadi sempat ribut dia gara-gara mungkin ibunya mau ambil KTP, ndak dimaukan sama pamannya yang Pak pendeta-pendeta ini kan, kayak gitu. Iya, saya kasihan dengan si Yunan dan ibundanya semalam itu. Sampai jam 12 malam, bayangkan itu mulai dari sebelum maghrib. Dia itu naik ke komal saya, ya. Kemudian teman-teman yang seiman itu juga dibantainya oleh dia ketika mendengar kebenaran tentang Bible itu, bahwa ternyata ayat-ayat seperti ini tidak pernah dikeluarkan oleh paman-pamanku yang semuanya pendeta katanya. Saya hanya diberitahukan bahwa Yesus itu adalah Allah katanya kan. Nah, ketika dibukakan data-data yang sebenarnya, si Yunan ini kemudian membuang doktrinnya dan kemudian menemukan, kamu sudah menemukan kebenaran Islam Yunan? Iya, silahkan DM saya deh kalau memang Anda itu sudah mau menuju jalan kebenaran, mencari kebenaran dan mudah-mudahan dapat hidayah. Silakan nanti DM bersama ibundanya gitu, saya bilang. Tapi beliau mungkin tidak tahu cara nge-DM-nya itu gimana, karena saya memang di satu sisi tidak memberikan nomor saya ke beliaunya, nomor WA saya. Ya, Bro Yunan, kalau sudah dibawa monitor silakan naik ya. Ya, izin teman-teman, jangan dulu kita naikkan yang lain, kita tunggu dulu kawan kita ya Yunan ini ya. Ini perlu loh. Kita tunggu konfirmasi beliau. Izin Ustaz Tata, monitor. Nah, apa bang? Sudah adakah nomor WA-nya Bang Yunan sama ke Anda? Enggak, ke Bang Durian. Siapa? Bang Sedot. Iya, ke Bang Sedot atau ke Bang Darian itu tadi semalam itu Bang Yunan itu ya saya akan DM Bang Sedot dan Bang Darian. Bang Sedot, Bang Anggur Asam, Bang Dek Fandi. Bang Sedot itu Mbak Ali tuh, Anggur Asam itu kan? Siap Ustaz. Iya. Mungkin ke beliau dia DM atau ke Bang Darian atau ke Bang Mantan Oten, Bang Andi Silitonga itu. Tadi udah ambil nomor Ustaz Sugi udah. Dia tinggal WhatsApp saja nomor Ustaz Sugi itu. Tapi belum ada konfirmasi. Ini nampaknya masih debat dia ini sama paman yang pendeta ini. Izin saya turun dulu, saya mau hubungi teman-teman di Palu. Iya. Ya, untuk persiapan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil charger. Nah, kalau gini enak ya. Mana tadi? Enak sudah ya? Oh, Ustaz, udah bersih suaranya, udah nggak. Iya, saya cabut chargernya, lupa. Sudah full ini. Lupa saya kalau saya itu lagi charger. Iya, Bang Yunan, kalau dibawa silakan naik ya, kirim permintaan kalau sudah dibawa. Silakan Bang Darian, kalau ada Bang Darian di bawah atau Anggur Asam silakan kirim permintaan. Siapa semalam Ustadz Arif, Bang Darian atau Adrian? Semalam itu Bang Darian, cuman nama akunnya pakai nama akun Ahmad, Bang Darian itu. Oh gitu. Kemudian Bang Anggur Asam, nama akunnya pakai nama Sedot. Kemudian Bang Andi Silitonga, nama akunnya pakai nama akun Otak Waras, gitu. Dan Ustadz Tahta yang ada di sana. Jadi pada waktu itu ada 5 oten, kemudian ada 3 apologet Muslim pada waktu itu. Siapa Adrian? Kenapa Adrian?
Bukan Adrian, Bang Darian. Bang Enggak, Darian, ini ada teman-teman. katanya, kata teman-teman di bawah Adrian mau mualaf juga. Mana Bang Adrian itu? Yang mana? Kirim permintaan lah. Mana? Kalau mau naik kirim permintaan Adrian. Kalau mau naik kirim permintaan. Sulit dicari, 1.400 orang yang nonton, sulit kalian dicari. Dek Pandi, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah udah Sondi, Maaf, alhamdulillah. ini baru selesai sholat asar. Siap udah. Kalau ada nanti para guru di bawah yang pengen naik atau para oten, nggak apa-apa, udah turunin aja. Nggak mau. Kalau seandainya ada nanti. Nggak mau. Ini sudah ada Ustaz Ari, sudah ada Guru Najoma, Ustaz Sugi, Nggak mau. Ustaz Tata. Waduh, sudah luar biasa ini. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Iya, udah ngumpul semua nih para suhu di sini deh, Dek Pandi. Nggak mau. Luar biasa. Abdul ini siapa lagi Abdul ini? Apa sih, aneh-aneh aja kalian ini. Kita tunggu Yunan dulu, Yunan, bro Yunan. Gak apa-apa, naikin Kristen dia, Bang. Oh, siap, siap, siap. Aja. Pemanasan aja. Lumasak itu juga naikin, yang utuhannya banyak itu. Mana Abdul? Silakan Abdul, naik Abdul. Abdul Aziz, ngeri kali namanya, bah. Oh, Abdul Aziz. Kalau Abdul aja dia Kristen. Abdul Aziz ini dari Oke, tadi tahu. mana ada apa ini Abdul Aziz ini? Yang di bawah typing info Luga, nggak tahu tuh Bang Luga masih hidup nggak tahu juga tuh aku. Soalnya tadi malam dia didatengin malaikat di Komal live, bilang Bang Luga mati jam 4 subuh katanya gitu, dijemput malaikat maut. Tahu lah tuh, aneh-aneh aja. Kalian makin aneh-aneh loh Ten, makin banyak yang mualaf. Ini pasti debat. Ini pasti debat sama pamannya, pasti dialog ini sama pamannya. Ini pasti ini. Feel saya begitu karena ibunya di sana. Ya, tapi heran juga ya buat teman-teman yang dari Kristen mau masuk Islam harus konsultasi dulu satu keluarga, itu heran aku kok punya keberanian gitu ya. Aku dulu mau mualaf ya mualaf aja, nggak usah ngomong sana sini, yang penting mualaf dulu akunya. Tapi hebat nih kalau ada yang mau ngobrol dulu nih sama keluarganya. Mana nih Bang Yunan belum ada ya di bawah ya? Masih sibuk ya dia ya? Sibuk perdebatan. Ya silakan Kristen dulu mungkin kita naikkan ya. Iya, teman-teman Kristen aja dulu Bang. Kawan-kawan Kristen juga di bawah ini nggak ada ini ku tengok. Mosok entek host mualaf kabeh. Ada gue masak tadi. Saya lihat dia tiping-tiping. Up katanya. Gue masak. Kalau nggak ada Oten, Dek Pandi jadikan aja Ustadz Arif dulu Oten sementara. Coba.
Ustaz Arif, udah ada kemajuan kah dirimu? Doakan saya. Udah, doakan saja saya udah. Doakan, doa tuh iya, tapi harus dari Ustaz sendiri itu. Iya, iya. Tapi ya masih belum stabil. Ya begitulah ketika udah dulu lebih dari setahun mengalaminya kan gitu kan. Iya. Biasa itu. Mas Sugi aja sampai 5 tahun loh itu Ustaz Arif. Oh, sama juga dengan saya. Enggak, Tanya sama jangan lah dia. udah. Di balik layar aja udah. Ya Allah itu kan. Karena ini terkait dengan apa ya, mental masalahnya. Betul. Mental yang diserang masalahnya ini. Aduh. Ya, coba yang Kristen kalau mau naik typing ya. Sembari menunggu bro siapa nama? Bro Yunan tadi, teman-teman Kristen kalau mau naik typing. Aku Kristen bang. Biar gampang dideteksi. Jangan sulit kali dideteksi. Silakan teman-teman Kristen. Ini kalau sudah kumpul kayak gini, kawan-kawan Kristen kalau naik ini sama saja. Masukkan aku ke dalam lubang bang. Sama aja nih, setor apa ya? Kalau tentara sama aja menyerah. Aku nyerah. Sama aja. Iya, Oten takut ini bang. Atut mereka kayak mau bundir ini kalau formasinya kayak gini. Waduh, ada Bang Agung udah di bawah. Urah katanya. Udah sondi. Dia ngawal aja tuh di bawah itu tuh. Iya. Tupoksinya kan mengawal dia di bawah itu. Nah, Pardede. Natali simpankan satu ya untuk Yunan ya. Silakan Pardede. Ini mau nanya bang, itu kalau syahadat online bisa juga bang? Halo? Ya bang? Bisa bang. Oh gitu. Ya, Pak Ustaz Dede, Arif, silakan. diperkenalkan dulu lah. Enggak, aku Kristen, aku mau nanya. Agamanya Kristen, Protestan apa Katolik gitu. Selamat sore kan gitu kan. Ya kan tadi persilahkan tadi bang, silahkan yang ya. Iya ya. Ini aku mau nanya itu aja. Aku berarti bisa juga syahadat online bang ya. Kalau Kristen kan harus dibaptis dia kan itu, harus dibawa ke apa kan itu, tidak bisa online lah kan itu. Nanya-nanya mau syahadat bang. Iya ya, siapa tahu ada kawan yang mau syahadat kan biar kita kasih tahu juga. Bisa lo online kan di itu. Oh, siapa tahu temennya gitu ya, bukan Iya, Pak Pardede. Oh gitu. Nggak usah online juga, dari dalam hati juga urusannya sama Allah bang. Itu kan iya, syahadat di online ini kan biar rame-rame aja bang. Jadi biar ada buktinya, dia secara kependudukan jelas agamanya Islam. Jadi kalau terjadi apa-apa saudara-saudara Muslim bisa bertanggung jawab kan kayak gitu bang. Oh gitu ya. Disaksikan halayak ramai. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat bisa open cam kan gitu kan. Biar tidak ada misunderstand dari teman-teman sebelah kan, bahwa memang benar-benar bersyahadat, tidak ada manipulasi, tidak ada sandiwara kayak begitu kan. Cek juga datanya, KTP-nya itu harus jelas. Iya, harus kita serahkan dulu. Oke gitulah bang. Aku mau nanya itu aja bang. Oh, nggak mau diskusi bang? Diskusi apa itu bang? Kok kirain mau syahadat bang? Hah? Kirain mau syahadat. Bang Pardede kan Kristen kan? Iya Kristen. Iya. Enggak, kirain mau syahadat. Enggak, aku nanya aja.
Mau nanya itu Mau- aja tadi bang. Kalau aku tanya balik deh, kalau gitu kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa, Bang? Ya susah masuk Kristen mas, syaratnya susah itu. Iya, syaratnya apa? Syaratnya susah gitu. Harus hidup susah dulu gitu. Apa gimana sih? Syaratnya apa kalau mau masuk Kristen? Ya banyak lah. Merak itu pikul salib itu. Waduh, harus pikul salib gitu. Ya harus pikul salib itu. Terus disalib juga, Bang. Ditusuk juga tangannya. Bukan ditusuk-tusuk lah. Oh, berarti kalau syaratnya orang masuk Kristen itu harus dibaptis ya Bang Pardede? Iya, iya. Berarti ketika si bom itu memurtadkan dalam tanda kutip ya, memurtadkan orang di komalnya dia kan, kemudian suruh berdoa angkat tangannya kan dengan menggunakan bahasa roh itu bentuk apa itu? Kesaksian apa gimana itu? Kesaksian itu mungkin. Dalam nama ini, dalam nama anu, dalam nama ini itu kan gitu kan? Dia nggak tahu tanya bom. Hah? Kejadian itu Pak bom ya si bom juga. Bang mana tahu kita itu. Oh, kata Anda tadi dibaptis. Kalau di online kan mana ada baptisan via online. Mana ada baptisan online di mana mau. Oh, berarti artinya di Komal itu tipu-tipu ya berarti ya? Ada dibaptis di Komal. Kamu yang menipu, gimana caranya membaptis di Komal lo bang? Loh Baptis iya, itu bukan kan bukan dibaptis. Cuman ketika ada orang yang mungkin berpura-pura mau murtad, kemudian si bom itu kan angkat tangannya dalam nama ini dan itu tiga Tuhan yang disebutnya. Kamu sudah bisa balik lagi ke jalan yang lurus, anu kan gitu kan, bla 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 bla. Matanya kadang terpejam, kadang mendelik gitu kan. Lidahnya Apa itu? menjulur juga, Gimana Ustaz. itu? Kadang lidahnya menjulur. Iya. Apa itu bentuk syahadat di Kristen? Syahadat online dalam tanda kutip. Syahadat ya di Islam lah syahadat. Yang mana? Loh iya, Enggak, dalam tanda kalau- kutip. Katanya baptis nggak bisa online. Abang ngomong selalu bikin apa lu bang? Syahadatnya di Islam, kalau di Kristen dia dibaptis dia kan. Baptisnya dalam nama siapa, Pak? Izin ya Ustadz ya. Silakan. Kalau masuk Kristen dibaptis itu dalam nama siapa? Ya nggak bisa dia berbarkan di sini lah, di sini kan nggak tahu itu. Loh, Nanti kita bilang atas nama ini kami nggak tahu lah. kok nggak tahu Nanti sih? banyak gitu. Kita lihat. Kok nggak tahu sih? Kenapa kok nggak Kalau di tahu? sini- Enggak dibaptis kan? Ya kan, Dibaptis. Iya, dibaptisnya gimana? Baptis yang percik, Ya. selam atau gimana? Dalam nama siapa? Jadi dalam nama Tuhan kami lah kan. Oh, dalam nama Yesus berarti. Iya. Dalam nama Yesus aja. Iya. Bapak, Anak, Roh Kudusnya enggak? Itu sama itu. Ada juga yang bilang kayak gitu, ada yang bilang nama Yesus aja itu sama. Nah iya, yang benar yang mana? Sama itu. Kalian tidak paham itu. Dosa dari Ya, makanya aku tanya. Loh, kalau nggak paham nggak boleh nanya ya? Iya, nanti salah paham. Nanti kalian apa gini-gini. Ini Loh, ini enggak kan aku nanyanya kan ke kamu, Pak. Kan nggak nanya ke yang lain, nanyanya kan ke kamu. Kamu kan Kristen, gimana aku sih? nanti salah menerangkan nanti sama kamu, aku dilaporkan. Oh, takut salah. Terus kalau Yesus dibaptis berarti dia masuk Kristen juga gitu? Apa gimana maksudnya Yesus dibaptis? Loh, Yesus kan dibaptis kan? iya. Yesus dibaptis itu apa? Dia masuk Kristen juga kah? Apa gimana? Kamu arti dibaptis tahu nggak kamu? Ya aku nanya. Emang apa arti dibaptis apa? Yesus dulu dibaptis Yohanes kenapa? Arti dibaptis dulu tahu, biar tahu. Ya apa? Arti dibaptis apa? Nggak tahu Mau aku tahu? apa ya? Mau tahu aku apa itu?
Serius lah. Kau tahu dia? Aku serius ini loh, serius loh. Apa itu arti dibaptis? Jawab lah. Main ya kamu. Mana ada apa mau dibaptis? Loh, aku nanya, kenapa sih? Oh itu. Aku tuh nanya gitu loh. Emang kenapa? Yesus dibaptis itu emang artinya apa? Ya tanya aja lah kamu sih apa? Ya aku nanya kamu, Bang. Kok nanya sama aku? Ya terus Tuhan nanya Yesus siapa? yang sama aku. Ya terus nanya siapa? Kamu ada? Terus nanya siapa? Terus nanya siapa Tanya dong? Tuhan. Tanya Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus. Lah beda zaman, Bang, beda tempat juga. Dulu dia jauh di sana. Zamannya juga beda, Bang. Aku kan dulu belum lahir, gimana sih mau nanya ke dia? Gimana sih, Bang? Loh, kabur. Silakan sama Joshua atau Abigail ini, coba Kristen atau Muslim Abigail. Oh, ini yang tadi malam, Bang Pandi. Abigail ini nanti open cam ini. Abigail ini Aduh. katanya kemarin dia ini malaikat. Jadi kalau kita manggil dia harus manggil dia malaikat katanya. Itu dia yang bilang si siapa? Luga Tambunan mati. Gak tahu tadi jadi mati apa enggak tuh jam 4 subuh tuh. Lanjutlah. Lawak-lawak ini. Lanjut, Bang. Bahaya ini, Bang bahaya. Joshua aja itu tadi, Bang Joshua silakan. Ini bahaya kalau Abigail ini. Iya, bahaya itu. Jangan disinggung Mungkin perasaan. Guru-guruku yang monitor ini, aduh, nggak enak lah aku nih ada guru-guruku di sini, guys. Joshua. Bentar, aku sapa dulu deh, Joshua. Ya, selamat sore. Sore juga, Joshua. Iya, Joshua Kristen ya. Joshua. Tali monitor. Aduh, malaikatnya on cam, guys. Pasti dia bocah bang ini. Coba kita besarkan Bocah dia. bang Wandi, masih bocah itu. Wih, bibirnya kelihatan. Wih, matanya, hidungnya. Nah Wih. itu. Wih, kembang kempis. Aduh. Kenapa bisa gini sih? Aduh. Duh. Ayo on cam lagi lah. Masa gini sih malaikatnya Oten ah. Aduh. Kok gini sih bentuknya? Yakin nih malaikat. Kok gitu sih bentuknya? Kok gitu amat sih bentuk malaikatnya? Joshua. Sama Joshua saja, sama Joshua. Lanjut. Iya, Joshua. Ya. Joshua. selamat Ini kalau mau sore. masuk Kristen caranya gimana, Selamat Joshua? sore. Bang Mau Joshua. ini aja nih. Halo. Mau apa? Kedengeran gak ya? Kedengeran. Aduh, Ustaz Sugi noise, Ustaz Sugi. Aduh, Kedengeran gak ya? kedengeran. Kenapa? Mau nanya apa mau diskusi sih? Iya tadi ya diskusi sedikit mungkin masalah Mbak Natali tadi tuh ngomong masalah iman aja di dalam hati bisa gitu ya. Syahadat, Maksudnya- syahadat. Aduh, Itu susah nggak syahadat sih? bang Joshua diucapkan Syahadat, dengan Bang. lisan, kemudian diyakini dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. Itu bang Joshua ya. Apa yang mau tanyakan? Bang Joshua mau mualaf. Aduh, kepental dia. Tes, masih noise? Noise, Ustadz. Deret Masuk Ustaz. Ada kabel yang ini kayak punya saya tadi. Krek. Tes, masih noise? Ya, nah ini ada gunung storage nih. Coba Ustadz. Hah? Udah bersih. Oh, udah ya.
Joshua Ya, katanya lagi belajar. ini Gunung Sitorus juga ini berbahaya ini gunung. Coba disapa dulu Gunung Sitorus. Aduh, Ustaz Sugi noise lagi, Ustaz. Berbahaya, turun aku nanti ini kau langsung bilang berbahaya jadi takut aku ini berbahaya. Emang aku manusia apaan berbahaya begitu? Ustaz Sugi masih noise, Ustaz. Gemeresak gitu hilang timbul. Mas, ini Joshua Putus katanya tadi ya, Mbak Natali? mau belajar katanya. Iya, gimana Bang? Bang Joshua? Iya, itu tadi ada narasi Mbak Natali perihal masalah jadi muslim, sahadat dalam hati pun udah bisa gitu ya. Ya, itu karena Coba dilebarin dulu itu untuk maksudnya karena keadaan ya Ustadz Arif ya. Kalau memang keadaan yang bener-bener dia itu terkurung, nggak bisa kemana-mana, atau nggak mungkin satu waktu dia karena memang udah kepingin banget masuk Islam, beriman Islam, tapi demi menyelamatkan karena untuk nggak menunda-nunda ya kan, karena kita kan nggak tahu kedepannya gimana. Jadi urusan dia sama Allah, dia bersyahadat dulu dengan lisannya, hatinya, kemudian perbuatannya nanti kalau untuk secara bimbingan bisa dengan ustadz-ustadz juga gitu. Gimana Ustadz Arif? Silakan Ustadz diluruskan mungkin Ustadz. Ada Ustadz Tahta ini, ada Ustadz Tahta sebenarnya. Ustadz Tahta, silakan Ustadz. Ikrar syahadat itu Ustadz. Atau Ustadz Sugi mungkin mic-nya udah membaik belum Ustadz Sugi? Kayaknya Ustadz Sugi mau bicara dari tadi nih Ustadz Sugi. Cek Ustadz Sugi monitor. Ya Bang Zuma juga kalau sudah monitor kan enggak, silakan. Ini ada jemaat-jemaat yang berbahaya ini satu orang. yang berbahaya, aduh. Yang begitu dong Ini si Gunung Sitorus yang semalam juga menyatakan bahwa Yunan itu Islam. Oh silakan Gurunda. Aku nggak ada, aku live semalam bosku. Jangan ngadi-ngadi dong. Aku semalam ini sibuk, nggak megang TikTok semalam aku. Oh loh, yang ada di paling atas itu. Oh El Hura. Bukan Oke, Bang, masalahnya Gunung Sitorus juga sering. Silakan Bang Zuma, ini Bang Gunung Sitorus ini berbahaya loh Bang Zuma. Lanjut. Apar kana sanga. DN Tolong murid-muridnya dididik itu, masa syahadat sederhana itu. Aduh, ini si Gunung Sitorus diam dulu Gunung Sitorus. Aduh, diam dulu Gunung Sitorus. Ini Den susite sola nasanga te anu lako Bible. Mapau Yesus lako dio murid-murid na penasanga. Lako mako di seluruh dunia. Mempuangi berita Bible kepada seluruh makhluk. Ya ke den nasanga mangkate percaya baptis. Tapi kita enak percaya mangka dihukum. Nah, yang mentaji masalah DT adalah tanda-tanda akan diberikan kepada orang yang percaya. Jadi akeden nasanga tahu percaya atau isanga Yesus, den tanda-tanda dia batang kalena apa toh? Nakule mengerti bahasa asing. Ya tuh tanda-tanda puna niat tahu percaya jo arena Bibel, diberitakan nasangen jo dalam Bibel. Ya tuh tanda-tanda nabela bahasa asing, mengerti. Siap. Saya terjemahkan kan enggak? Saya terjemahkan ya. Silakan. Ini bahasa Ibrani asing dari pedalaman Suria. Silakan. Bang Gunung, kalau percaya Yesus katanya kita bisa menggunakan bahasa Burundi, bahasa segala macam bahasa roh, bahasa ini, bahasa itu. Memang betul itu, like Gunung Sitorus. Kalau kita percaya Yesus bisa gunakan segala macam bahasa. Silakan. Izin Bang Pandi sebentar Bang Pandi. Siapa yang bicara? Aku apa? Enggak. Izin bentar. Ini tadi soalnya Bang Zuma kan tadi belum monitor ya. Izin Gurunda, mohon maaf Gurunda. Ini teman kita yang Joshua ini dari Kristen, dia memang lagi belajar, terus kayaknya memang dia niat mau mualaf Bang Zuma. Jadi ini dia mau nanya apakah segampang itu untuk bersyahadat? Apakah bisa sendiri diucapkan dulu, sendiri dilafalkan sendiri begitu Gurunda?
Iya. Silakan Gurunda. Iya, yami to kusanga aku. Matum menaden tahu murai sahadat. Nah sebab Aku nangis Gurunda. Aku nangis Gurunda, nggak ngerti Gurunda. Taek na mantama rilalang akalan na punaya sanga ajaran na Paulus. Maaf saudaraku yang di YouTube karena ini siaran TVRI Makassar, jadi live di YouTube saya akan saya tutup. Terima kasih. Ya, jadi kuulangi poeng leh. Yami to kusanga, matum menaden tahu lamorai mu'alaf. Nah Aku banting juga ini HP gue ini. Aku banting juga lah ini. Aku banting lah ini HP gue. Banting aja wis HP gue ini. Aku banting. Dek Pandi, udah turun aja ya. Kalau ada orang Sulawesi suruh naik ke atas. Makasih. Udah turun aja lah. Yami to kusanga. Jadi yang TP yang asam tak na mengerti ya te bahasa na sahabat tak na percaya jodisanya Bible. Aduh, ini kenapa ini orang kalau itu aja murid boleh kemudian cekik kenapa guru nih udah orang aku ini cekik ini kemudian Bang Zuma ingin ini beneran. Kalau kenapa murid boleh orang cekik ini guru, ingin aku cekik ini berpindah guru bersyahadat karena menyadari ada titik di dalam Bible itu yang mengatakan tanda-tanda ini akan menemani atau akan menyertai orang yang percaya. Sedangkan teman kita menguji diri mereka mendengarkan bahasa asing, bengong. Artinya kalau mereka belum mengerti bahasa asing, artinya belum masuk dalam tataran level orang yang percaya. Percuma dia bertahan sampai mati di agamanya kalau tidak bisa mengerti bahasa asing. Artinya untuk menguji bahwa imannya itu betul, imannya itu benar-benar mantap, harus sampai pada level di mana mereka sudah bisa mengerti bahasa asing. Nah, yami to kusanga aku matu menamorai mu'alaf. Jadi urusan kenapa gampang sekali mu'alaf hanya bersyahadat EGP, yang penting saya meninggalkan agama yang saya tidak percaya dengan ajaran itu. Buktinya saya nggak ngerti bahasa asing. Nah, itu jawaban saya. Kemudian sebenarnya umat manusia itu di dalam Al-Quran surah Al-Araf diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum dia diciptakan, jauh sebelum dia dilahirkan kemudian di atas muka bumi, mereka sudah bersyahadat. Syahadat tauhid namanya. Wa iz ahsa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Wahai engkau manusia, wahai saudara Joshua, wahai saudara Gunung Galunggung, sebelum aku mengeluarkan engkau ke bumi menggunakan jasad manusia, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semuanya, Joshua, gunung, semuanya bersyahadat di hadapan penciptanya dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Ini di alam roh. Begitu dia sampai ke bumi, masuk ke dalam jasad, maka di dalam jasad itu muncul keinginan-keinginan. Sahabat-sahabat bisa lihat anak kecil, pernah lihat anak kecil? Pernah paman? Tengok anak kecil itu. Anak kecil itu tingkat keegoisannya itu hampir 100%. Egoisnya minta ampun. Semakin remaja, semakin dewasa, egoisnya berkurang. Kenapa? Ada keseimbangan antara akal, insting, perasaan, dan juga pikiran. Nah, ini yang disebut sugesti. Jadi ketika kemudian roh yang tadinya polos, tak ada indikasi memihak, tidak ada kehendak free will di situ, polos aja dia mengatakan apa? Iya, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Ketika dia masuk ke bumi, dibungkus oleh jasad, dia berada pada masa transisi. Dibungkus jasad, meninggalkan roh, tapi belum sampai kepada kedewasaan jasad biologis. Apa yang terjadi? Kita kasih dia buaya sekalipun di sampingnya, anak bayi tidak akan lari. Kebakaran di sampingnya sekalipun dia tidak akan lari. Kenapa? Rohnya terbungkus dengan jasad yang belum sempurna menjadi manusia. Dalam perspektif pemikiran. Sehingga apa yang terjadi ketika hari ini ada orang yang kembali bersyahadat dengan mudahnya, itu kembali dia ke alam rohnya, ke asalnya, ke fitrahnya. Gak perlu pakai acara-acara direndam di sumur, direndam di bak, direndam kemudian di drum. Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Hati ini, roh ini yang dibutuhkan untuk mempersaksikan, ya Allah itu adalah Tuhanku, betul Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan penutup para Nabi. Dah selesai, sah. Tengok itu. Masuk abang, masuk.
Nah, oleh karena itulah sahabatku, kalau misalnya kita disyahadatkan depan umum, apa tujuannya? Kita ini warga negara, keluarga kita ada non-muslim, besok hari kita meninggal, ya, apakah Anda yang duluan atau saya yang belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan, Anda yang duluan, kita nggak ada tahu. Tidak ada yang tahu. Semuanya tidak ada yang tahu, itu masih rahasia. Oleh karena itu, yang mempertanggungjawabkan jasad saudara adalah kami sebagai seorang muslim. Makanya dikatakan umat Islam itu bersaudara. Saya masih ingat ketua MCI, abang saya almarhum Ko Stefan, ketika kami kontakan ada kemudian saudara kita mu'alaf meninggal lalu mau dikuburkan dalam keadaan Kristen. Ko Stefan datang, ambil mayat itu, dibonceng motor seperti dia bonceng pelepah pisang, batang pisang. Boleh interupsi, iya, Abang? Silakan. Iya, biar nggak melebar aja maksudnya. Ya, fokus sip. ke syahadat tadi. Baik. Terus sempat beberapa saat lalu masuk ke Komal Daeng Polopo. Siap. Nah, rungkap tiba-tiba itu entah kenapa. Poinnya di sini kita ada pembahasan masalah pamannya Nabi Muhammad, iya, yang sampai akhir hayatnya belum juga bersyahadat secara lisan. Dari cerita yang saya bacakan seperti itu. Mohon untuk pendalamannya, Abang Da. Oke, baik. Begini sahabatku, Masya Allah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Ketika kemudian seorang yang masih hidup benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Rasulullah, benci kepada ajarannya, lalu disampaikan firman, wahai Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tanganmu dan benar-benar binasa. Ini orangnya hidup loh. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai pamanku, aku menerima wahyu dari Allah. Beliau mengatakan binasalah engkau dan engkau akan benar-benar binasa. Ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna bagimu harta dan apa yang engkau usahakan. Ini orangnya masih hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah ayat suci Al-Quran surah Al-Lahab ini terrealisasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Betul, beliau meninggal masih dalam keadaan kafir. Tidak gugur ayat suci Al-Quran ini. Tidak gugur. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu betul adanya. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Saya selanaran zantalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ini disampaikan kepada dia. Paman, kelak engkau akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Andai saja ini bukan firman Tuhan, Abu Lahab waktu itu ya sudah, kalau gitu aku ikut syahadat. Nah sekarang kalau Abang Da kan Bang Juma tentang syahadat Kristen. Silakan. Kristen juga punya syahadat ini. maksudnya maaf ini ya, sayanya yang kurang detail. Yang berjuang bareng-bareng sampai akhir hayat, Abu Thalib, Abang Da, mohon penjelasannya. Abu Thalib, Abu Lahab, Di situ Abu Thalib. pesan penting Abu Thalib, Abang Da, sebab ini ada korelasi sama kondisi sekarang yang pada intinya beda paham, beda keyakinan, tetap bisa berjuang bersama-sama, Abang Da. Mohon penajamannya. Oke. Jadi ada hal banyak cerita ya. Dalam tradisi Islam, paman Rasulullah Muhammad SAW ini, Abu Thalib, adalah sosok yang dihormati oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Dan kemudian beliau adalah salah satu pelindung pertama terhadap Nabi Muhammad dan juga terhadap ajarannya. Pengorbanan beliau menjadi contoh bahwa dukungan terhadap kebenaran, keadilan tidak selalu harus datang dari keyakinan yang sama. Artinya bahwa
ketika kemudian Abu Talib ini tidak ingin dianggap oleh orang-orang Quraisy bahwa dirinya takut menghadapi kematian sehingga mengubah agamanya, itu lebih cenderung kepada apa yang diinginkan Abu Talib terhadap dirinya. Beliau tidak memeluk Islam bukan karena benci Islam, bukan karena tidak menerima ajaran ponakannya, tetapi karena dia tidak ingin dianggap takut menghadapi kematian oleh kaum Quraisy. Nah, jadi terkait dengan keselamatan, ya, gimana? Karena gengsi. Ya, karena gengsi, ya betul. Itu dia. Sehingga terkait dengan selamat atau tidaknya beliau, kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian diterangkan tidak ditanyai apa yang dilakukan oleh Allah. Terkait dengan keputusan Allah kepada paman beliau, kita serahkan kepada Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang menjadi pekerjaan Allah. Allah mau memasukkan ke surga, hak Allah. Memasukkan ke neraka, itu juga hak Allah. Yang pasti Abu Talib, ya, meninggal sudah mengakui kalau ponakannya ini adalah Nabi, meskipun dia tidak ucapkan dengan ucapan syahadat, dan sudah mengakui bahwa Tuhan yang datang mengajarkan ponakannya ini kebenaran berupa Al-Quran, pewahyuan, itu adalah Tuhan yang benar. Ini yang perlu. Terima kasih. Terima kasih. Ini poin pentingnya, biar saya nggak lupa aja. Artinya di sini subhat yang ada Bang Joshua izin saya potong Bang Joshua. Udah Sondi izin gantian dulu 2 menit, udah Sondi ya izin. Aki udah Sondi izin. Enggak apa-apa. Lanjut. Udah turun. Oke, makasih. Udah Sondi di sini, aman kita. Pokoknya kalau ada beliau aman, naik kembali udah Sondi. Nanti naik kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril tadi mau naik 2 menit katanya Bang, cuma ada penting katanya. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan Dek. Iya, soal Abu Talib. Siap. Iya, jadi kalau saya baca buku dari Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Di sini di halaman 379 diceritakan bahwa ketika ajal Abu Talib semakin dekat, Al-Abbas melihatnya menggerak-gerakan kedua bibirnya. Kemudian ia mendengarnya dengan telinganya. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, sungguh saudaraku telah mengucapkan kalimat yang engkau perintah untuk ia ucapkan, yaitu 2 kalimat syahadat." Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak mendengar." Jadi Rasulullah nggak mendengar, tapi ada sahabat dari pamannya ini mendengar kalau di akhir hayatnya Abu Talib itu syahadat. Itu abangku tambahannya. Ya. Masya Allah. Ya, jadi memang dalam kitab ada diterangkan seperti itu. Hanya di depan umum beliau tidak menyatakan keislaman beliau, tapi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan kecaman, ejekan, bantahan, bahkan ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir pada masa itu, orang-orang Quraisy, ya paman beliau lah yang kemudian secara langsung, ya, melindungi beliau dalam masa-masa dakwah awal mula. Jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang tegar dan berani, dan juga pamannya ini tidak diragukan kemudian ketegaran dan keberaniannya, dan pamannya inilah yang paling depan untuk membela ponakannya sendiri. Beliau yang kita kenal sebagai nama Abu Lahab ini benar-benar tidak segan-segan mengacungkan pedangnya, mengajukan kemudian kepada orang-orang Quraisy siapa yang berani menantang ponakannya. Ini artinya bahwa beliau itu meyakini yang datang kepada ponakannya ini adalah kebenaran. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara Joshua. Nah, apalagi diperkuat dengan dalil informasi yang disampaikan oleh Dinda Jibril bahwa beliau
pernah mengucapkan itu dan mendengarkan sahabatnya mendengarkan kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama yang saya katakan kepada saudara, hari ini Anda mengiyakan kebenaran Islam, mengaminkan kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Anda meninggal saat ini juga, maka sama dengan Anda menjadi seorang Islam. Bangda, terima kasih buat narasinya dan dikuatkan maksud juga saya Abu Talib bukan Abu Lahab. Dengan literasi Bang Jibril, jadi jelas subhat yang ada di tengah-tengah kita, terutama khususnya umat Muslim, itu menggugurkan ya daripada apa yang negatif di luaran sana. Terima kasih ya Bangda. Sama-sama Bang. Sementara dulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, mungkin ada yang lain, mungkin ada akhi. Hanya sedikit ya Bangda, masalah profil. Pernah juga ngobrol dengan Abang Daeng Palopo di roomnya Abang Handi. Ternyata sempat di Tanjung Priuk ya mereka, termasuk Iya. Abang Dah kah? Saya keluarga besar banyak di Tanjung Priuk. Keluarga inti pokoknya, keluarga dekat. Iya betul. Iya, kita orang di Kecamatan Koja, Kelurahan Lagoa, dekat ternyata dengan mereka semua dan Abang Dah. Iya betul. Satu kecamatan berarti ya. Rawabadak. Kita satu kecamatan. Iya, balik lagi ke masalah Paman Abu Thalib Abang Dah, mohon pendalamannya. Saya simak. Ya itu tadi saya rasa simpulnya kita itu di situ bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW sepeninggal pamannya beliau diasuh, kemudian sepeninggal kakeknya beliau diasuh kemudian oleh pamannya Abu Thalib sampai kemudian dewasa, diasuh dengan penuh kasih sayang, diasuh dengan keadilan yang begitu cinta kepada ponakannya. Beliau ini di samping disegani, beliau juga adalah orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Jadi beliau bijak, beliau arif, adil dalam bersikap. Meskipun beliau secara tidak langsung menyatakan diri memeluk agama Islam, namun kecintaannya, sayangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta perjuangannya yang begitu gigih membela Islam sangatlah besar. Jadi beliau bukan hanya membela ponakan, tapi dia membela Islam, membela agama Allah. Dengan kata lain, meskipun lisannya tidak mengucapkan syahadatain, tapi kita lihat dari tindakan, perbuatan, perkataan, dan perjuangan beliau adalah Islam yang sejati. Dibandingkan sekarang, Allah ingin memperlihatkan kepada orang-orang munafik dengan adanya fenomena yang terjadi kepada paman beliau. Beliau tidak mengkoarkan, beliau tidak memamerkan keislamannya, tapi dia perlihatkan secara tindakan. Banyak orang-orang munafik hari ini selalu baca ayat suci Al-Quran, tapi selalu panen dalam keadaan situasi yang tidak mengenak. Banyak menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengatasnamakan Allah, tampil sebagai tiba-tiba menjadi penyidik, tiba-tiba menjadi hakim, tiba-tiba menjadi pelapor, seakan-akan dia lupa dari mana dia datang. Banyak orang munafik kayak gitu. Jadi Allah memperlihatkan sisi daripada paman Rasulullah tidak mesti keluar-keluar sebagai muslim, tetapi dia tampil sebagai pejuang. Dia tampil terdepan di dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini banyak orang yang pamer mu'allaf, pamer Islam dari lahir, pamer dirinya sebagai pimpinan yayasan bernuansa Islam, tapi tindakannya kita lihat munafikun, tampil sebagai pahlawan,
Kalau paman Rasulullah tidak bersyahadat, tidak kemudian menampakkan dirinya sebagai muslim ahli ibadah, tidak memperjuangkan ternyata seperti apa yang kita inginkan, tetapi dia berada di garis depan membela ponaannya dan ajarannya, hari ini Allah memperlihatkan betapa banyak orang munafik yang kemudian memanfaatkan situasi. Orang-orang munafik hari ini yang mengatasnamakan dirinya Islam, bukannya berbaris di barisan orang-orang yang memperjuangkan Islam yang sedang dinista dan dihinakan, malah panen, memanfaatkan situasi, pasang nomor rekening di mana-mana hanya untuk sekedar mengatakan saya akan melaporkan ini, saya akan melaporkan itu. Itulah bukti hikmahnya Abu Talib kemudian diberikan oleh Allah. Banyak orang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi kerjanya hanya kemudian pansos. Aku ini pejuang, aku harus melenyapkan semua penista-penista, harus bla 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 dan seterusnya. Tapi hatinya lebih cenderung kepada iri, dengki, sirik, sakit hati dan seterusnya. Banyak mengatasnamakan Islam berjuang, tapi yang ada hanya kedengkian, yang ada hanya merasa iri disebabkan karena kalah pamorlah, merasa kalah pamorlah, kalah pengikutlah dan seterusnya. Selalu mencari-cari kekurangan padahal dia mengaku Islam. Dia bersyahadat tapi akhlak akidahnya tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin yang betul dan benar. Dia hanya seperti bunglon, orang yang munafik. Kemana dia pergi, di situ dia mewarnai dirinya. Ketika dia lapar, dia teriak memohon, tolong Bang Suma. Ketika dia kenyang, dia mengasah pisaunya dan menikam dari belakang. Banyak yang kayak begitu. Cukup abang dah. Abu Talib tidak menampakkan kemudian sisi di mana dia saya Islam loh, saya syahadatain loh, tapi beliau bergerak memperlihatkan bukti bahwa beliau memperjuangkan akidah Islam, akidah ponaannya untuk menjadi sebuah agama yang sampai akhir zaman, maka pondasi awalnya harus kuat. Dia pasang badan untuk itu. Dia pasang badan mati-matian untuk itu, untuk memperjuangkan kalimat yang dibawa oleh ponaannya, yaitu syahadatain. Nah, saya kira itu hikmahnya Bang. Kalau Anda minta saya menjelaskan, saya kasih hikmah itu. Karena banyak orang munafik ngaku Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Demikian. Bang Juma melakukan Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh memilih abang. Bentar. Sebentar. Gunung. Sebentar aku izin Bang. Izin ya host sebentar aja, aku nggak lama kok. Bang Juma izin Bang ya. Ya gimana Bang? Izin Ustaz Tata, cuman mau menyampaikan ya, ingin mengumumkan, menghimbau seperti biasa makin banyaknya orang-orang munafik yang mengaku Islam dan sekarang mereka merusuh di komal-komal muslim, memecah belah. Jadi saya Bang cuman mau menyampaikan saja, tetap saya sampaikan ini akun-akun siapa-siapa saja agar jangan saudara-saudara kita yang awam terpengaruh dan jangan sampai ya mereka ini adalah Syiah, jangan sampai ya saudara-saudara kita yang muslim terpengaruh. Jadi saya hanya mau mengumumkan aja sebentar nama-namanya agar bisa tahu ke depannya, jangan dideketin karena mereka itu bertakiyah dengan manis mulut. Jangan sampai kita menjaga, jangan sampai ada logika-logika yang lain. Izin ya Bang ya. Iya, silakan Bang. Tetap semangat berjuang. Siap. Yang pertama buat teman-teman di bawah ya, biar tahu, saling ingatkan. Equalizer, Distastro, Najaret, WL, Tristan Islam, Tony, Koboy, Alvaro Rasuna, Daeng, Mixer, Rian Asuki, sama Room Detik Channel Aswajah. Terakhir Dora, ini yang baru dapat. Ingat sekali lagi ya, mohon diingat teman-teman, diingatkan sesama Islam, jangan sampai terpengaruh dengan ajakan-ajakan dan rayuan mereka. Mereka Syiah, kerjanya mengadu domba umat-umat Islam. Ya, jadi mungkin insya Allah kita berjuang, ada strategi, ada bidangnya masing-masing. Insya Allah saya lebih fokus kepada menghadapi orang-orang munafik ini yang paling bahaya. Ya, gitu aja. Ya, buat teman-teman di bawah. Mereka itu ini Bang, mereka berupaya membuat yayasan tandingan untuk mematahkan apologet Islam Indonesia. Tapi nggak apa-apa, orang akan menilai. Buat grup Bang.
Iya. Buat grup air namanya, air untuk menyiram api katanya. Buat air untuk grupnya. Gila kan? Tristan ketuanya, air nama grupnya untuk memadamkan api katanya. Kan gila ya. Apa air itu, Bang Bang? Iya kan api kan api ya kan, APPI api kan. Jadi mereka buat air. Macam pemadam kebakaran, orang tuh pemadam kebakaran, nyiram air. Untuk nyiram diri mereka sendiri karena mereka kepanasan kan ya. Air. Jadi itulah kita kan cuman kita nggak bisa menghentikan mereka, hanya saja kita membentengin ya. Kita nggak bisa menghentikan. Kita siapa di TikTok ini? Hanya saja kita menjaga saudara-saudara kita jangan sampai terpengaruh dengan ajakan mereka. Karena sudah mereka itu masih bahaya. Bang Blender. Ya. Kalau itu belum apa-apa Bang Blender. Ada yang sakit teriak minta diobatin Bang Juma, minta kiriman Bang Juma. Udah sembuh dari sakitnya, ngantemin Bang Juma. Ada kayak gitu Bang. Tahu aku orangnya siapa. Tahu. Manusia nggak tahu diri itu. Nah itulah ngeri kan. Itulah. Bang. Iya, itu air. Silakan. Ya. Silakan. Jadi, Makasih oke Bang sebentar Blender ya, izin ya Bang Juma ya. Izin semua ya, Ustaz Tata, Pak De, semua, Ustaz Arif, Natali. Tetap koordinasi ya, Bang Blender. Yuk. Siap. Terima kasih Bang Blender. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu netizen nyebut-nyebut, saya nggak ada sebut nama loh. Tanggung jawab netizen. Saya nggak ada nyebut nama kok. Lihat aja yang tiba-tiba jadi pengacara, tiba-tiba jadi bagian kepolisian, tiba-tiba jadi penyidik. Nah, tengoklah orang-orang munafik yang memainkan peran, yang kemudian tiba-tiba mau jadi pahlawan kesiangan gitu, yang kayak gitulah. Ya, silakan kembali kita konsentrasi kita kepada Saudara Joshua dan juga Gunung Galunggung. Silakan. Gunung Sitorus, bukan Galunggung. Gunung Sitorus, sorry nggak terlihat bacaannya. Aku jadi lupa nih kelamaan ceramah dan semoga ya segala yang diucapkan abangku ini didengar saudara-saudaraku muslim seluruh di bawah di mana yang berada. Aku setuju. Tapi terkadang kita lari daripada kenyataan apa yang kita ucapkan, kita perbuat berbeda. Itu rata-rata manusia zaman sekarang, Bang. Aku setuju dengan segala yang kau ucapkan tadi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam apa tadi yang kita baca? Bahasa roh apa syahadat tadi ini ya? Besar roh. Kalau menguasai menerima Kristus, kita mengerti bahasa. Tapi pengertian bahasa ini Bang Juma masih ada di atas bahasa, itu namanya dimensi rasa. Saya tahu segala sesuatu yang Bang Juma ucapkan tadi mungkin saya tidak mengerti, tapi saya memahami rasa yang terkandung di dalam. Seperti mengolok-olok atau sindiran, saya rasakan itu dari bahasa apa tadi itu ya. Di situ nggak ada sedikit pun tidak ada sindiran di situ. Sebelum Bang Juma selesai bicara, teman saudara ini sudah pada gelitik-gelitik ketawanya. Wah, aduh, saya rasakan ini ada yang nggak ada. Sensitif banget kau Gunung. Waduh. Itu saya terjemahkan Bible kitab Markus 16 ke dalam bahasa Afrika Selatan bagian timur Mesir. Kalau yang ngerti bahasa itu pasti paham. Bahasa kita ini sudah belum mampu, apalagi 5 lagi rasa, kuasa, realita dan keilahian. Masih jauh kita belajar, kita selalu ya. Tapi sebagai saudara, saya juga ini mau kasih pandangan syahadat Kristen lah seperti saudaraku Joshua ini. Seolah-olah di Kristen tidak ada syahadat. Coba dulu Joshua, benar nggak kau Kristen? Aku jujur dulu. Waduh, ini Gunung Sitorus ini kok suudon, jangan suudon kepada teman seiman. Pembahasan ini dulu, abang dah. Enggak, katanya dia Kristen, tapi di dalam kekristenan kok nggak ada dia menyentuh kesyahadatan, padahal jelas itu tertulis. Itu kan bertanya tentang Islam Bang Joshua tadi, tentang Abu Talib. Sorry. Tentang kiprah Abu Talib kan, selama beliau menjaga Rasulullah hingga wafat. Kan itu Bang Gunung. Nggak menyimak lah Bang Gunung dari tadi, gimana nih? Lagi kita belum ngopi kayaknya. Lanjut bisa Bang dah? Boleh, silakan. Belum ngopi. Iya, jadi
Percayakah Abang dah kalau di kami pun atau Kristen ini ada orang baik? Percaya. Karena antum Begitu semua juga adalah percaya ciptaan nggak yang maha baik. Ya, silakan. Oke. Begitu juga percayakah di kalian sebagai umat muslim ada yang jahat? Iya. Betul itu. Bahkan munafik. Kalau Munafik boleh itu jahat. memilih, Itu manusia sawit Kalau yang boleh. ngemis pakai kostum Yesus. kalau boleh memilih Abang dah Iya. berteman atau bersatunya kaum kafir lah, klaim dari teman-teman muslim ya. Iya. Kaum kafir yang baik dengan dibanding kaum muslimin yang munafik dalam hal ini. Pilih mana Bang dah? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai agama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan nih, di dalam Bible juga ada, di dalam kitabnya orang-orang Yahudi juga ada, di kitab Kristen juga ada. Al-Qur'an menjelaskan kemudian dalam surah Al-Kahfi, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran yang membuat manusia menjadi benar itu berbeda dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia yang muncul kemudian dari semua manusia, terlepas dari agama, itu adalah sudah menjadi kodrat, bawaan. Karena manusia punya akal. Maka manusia itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu. Jadi baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai orang Kristen yang baik, banyak saudara-saudara saya, kakak angkat saya, adik angkat saya, mereka adalah orang-orang baik, orang-orang terbaik bagi saya. Tapi dalam hal kebenaran, dalam hal ini cakupan keyakinan, mereka saya katakan kufur. Kenapa kufur? Karena ingkar kepada ajaran para nabi. Jadi kebaikannya apa tujuannya? Ya untuk hidup di dunia saja. Contoh, ketika Tuhan datang kemudian menyatakan diri melalui para nabi, Tuhan memberikan aturan-aturan main, hukum-hukum. Seibarat di alam semesta ini ada dua kelompok. Yang pertama yang beriman, yang kedua adalah yang kufur, yang ingkar. Nah, saya sebut aja ingkar. Yang taat dan yang ingkar. Yang taat disebut muslim, yang kufur, yang ingkar disebut kafir. Seibarat ada rumah sekolah, ada santri, ada siswa bernama Bang Zuma, dan juga di luar sekolah ada juga anak muda seumuran Bang Zuma bernama Akhi Sugi. Bang Zuma kemudian mengikuti aturan-aturan main yang ada di sekolah tersebut. Besok hari saya naik kelas, lolos saya naik kelas. Begitu tamat kelas 3 saya dapat ijazah. Akhi Sugi yang tidak masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu, dia pintar, hitung-hitungan hebat, sejarah hebat, cekatan, cerdas, loncatan berpikirnya hebat, ya, matematikanya kalau disuruh menghitung jago sekali. Bahkan kalau saya kasih soal dari sekolah saya, dia selesaikan dengan sangat cepat. Apesnya dia baik, tahu pelajaran-pelajaran ini, tapi dia tidak bisa naik kelas, dia tidak bisa dapat ijazah. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah saya. Dia tidak masuk dalam ruang lingkup hamba yang taat kepada penciptanya. Dia baik, tapi dia tidak terdaftar sebagai orang yang berserah diri kepada sekolah, tidak berserah diri kepada aturan-aturan sekolah, tidak berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi. Hidup melata, kosong melompong. Ibadah tak ada perintahnya, dia lakukan. Menyembah kepada sesuatu tidak ada perintahnya, dia lakukan. Semua yang dilakukan itu hampa, sia-sia. Mau belajar seperti apapun Akhi Sugi, mau dia ikut ujian sendiri, orang lagi ujian di kelas, dia juga ujian kemudian di luar sekolah, apa gunanya? Tak ada gunanya. Tiba masa orang pembagian rapor, Akhi Sugi nggak dapat rapor. Tiba masa orang lulus sekolah, dia nggak lulus sekolah. Nggak ada ijazah, saya ada. Meskipun nilaiku buruk, tapi tetap saja saya mendapatkan penilaian dari sekolah. Kenapa? Saya mengakui diri saya mendaftarkan diri saya sebagai siswa. Saya mau
bersedia untuk mengikuti semua aturan-aturan sekolah. Meskipun begitu saya masuk, saya kadang bolos, saya kadang malas, kadang dan seterusnya. Daripada Akhi Sugi, rajin, pintar, cerdas dan seterusnya, tapi tidak ada sama sekali database-nya di sekolah saya. Untuk apa? Inilah keadaannya, saudara. Jadi orang baik belum tentu benar, tapi orang benar dalam hal keyakinan sudah pasti baik dalam kehidupannya. Demikian. Dipersempit pembahasannya, maksud saya Bang Zuma ini kan sedang berjuang. Ya, siap. Saya yakin orang-orang kami pun ada di barisan Bang Zuma, sadar atau tidak sadar, yang sepakat, sepemahaman, agar supaya apa yang diperjuangkan Bang Zuma ini bisa goal. Dalam hal ini hapuskan unsur-unsur keislaman dari kitab-kitab kami, kan gitu. Betul. Ambil contoh. Nah, artinya di situ kan ada dari kalangan orang-orang baik ini yang pengen sebenarnya ikut berjuang bersama-sama. Adakah kalau narasi itu digulirkan malah justru membatasi gitu. Poinnya begini, maksud saya, ambil ibroh atau hikmah dari perjuangan bersama-sama antara paman sama ponakan ini. Kenapa kita nggak bisa berjuang bersama-sama juga gitu? Hikmahnya maksud saya di situ. Apa tujuan Abang Zuma? Apa tujuan kami ini yang berusaha untuk tetap jadi orang baik, walaupun kita beda keyakinan? Tapi di luar daripada itu, terlepas daripada keyakinan masing-masing, satu tujuan, kita ingin hidup rukun, kan gitu. Jadi sebenarnya ada abangku yang mau masuk dalam barisan abangku gitu. Cuman maksud saya kalau ada narasi-narasi yang memojokkan, menyalahkan lah artinya dari pihak kita di sini, saya yakin ada yang baik dan siap bisa berjuang bersama abang. Dilanjut abang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi saya dalam hal ini, teman-teman sekalian, kenapa saya kemudian berkiprah di dunia apologet Islam ini? Padahal saya disibukkan dengan banyak kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam hal ini ya. Banyak kegiatan-kegiatan organisasi, kantor dan seterusnya. Tapi kenapa saya ngambil kemudian dakwah ini? Bukan untuk pribadi saya, tapi untuk generasi berikutnya, baik Islam maupun Kristen. Nah, kalau ada saudara-saudara kita Kristen kemudian yang mau berjuang bersama-sama dengan kita untuk memurnikan akidah kita, akidah maksudnya ini adalah ikatan keyakinan saudara Kristen agar tidak bercampur dengan Islam, ikatan keyakinan umat Islam agar tidak bercampur dengan Kristen, mari sama-sama. Dan alhamdulillah itu kita dukung, bahkan kita implementasikan, kita buktikan dalam barisan ini. Apa buktinya? Kemarin semalam tim saya minta langsung bertemu dengan seorang pendeta besar, Yakub Sulistyo, minta restu dari beliau atas perjuangan ini. Apa itu? Beliau tidak setuju jika istilah-istilah Al-Quran masih ada di dalam Bible. Nah, orang Kristen, saudara Kristen saya yang sepaham dengan ini, ayo mari kita bersama untuk kemudian menjalin persaudaraan, untuk supaya kita bermohon kepada yang punya wewenang menghapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible agar tidak ada lagi perdebatan yang saudara-saudara tidak inginkan. Kalau hanya saling lapor itu kecil, tak ada susahnya. Seibarat saya punya ayam hilang, saya laporkan ke polisi, sama itu, gak ada bedanya. Jangan justru kemudian kita pasang badan, nah lihat nih saya punya pengacara, nih saya punya banyak massa, saya akan laporkan. Itu bukan permainan lagi sekarang, bukan itu yang kita inginkan sekarang. Makanya lebih awal saya katakan kepada siapa, Rudi Yohanes, Rud, jangan perkeruh suasana. Jangan perkeruh suasana. Sekarang kita ini tugasnya adalah apa? Mengademkan. Jangan malah memperkeruh.
Hentikan. Kau katakan mau mengatakan damai, tidak ada ini, cabut ini, cabut. Tapi kau sendiri yang memacu itu bisa terjadi, memacu kemarahan umat beragama di Indonesia ini. Kalian yang memulai, Ratu Ento, kalian laporkan, dah selesai. Karena itu bukan masalah agama. Sebenarnya latar belakangnya itu karena persaingan bisnis di antara kalian, bukan agama di situ. Cuma Ratu Ento ini supaya dia tidak merasa sendiri, dia sengaja, kelihatannya dia sengaja kemudian untuk nyenggol-nyenggol masalah agama supaya dia dapat dukungan dari para pembela agama Islam. Itu yang perlu saudara pahami. Oke, Ratu Ento silakan selesaikan masa itu, selesaikan tugas itu. Tiba-tiba adik saya dilaporkan di Danora. Ada apa ini? Kenapa saling lapor? Kami bisa lapor semua penista bisa. Apa susahnya? Toh kita adalah warga negara yang punya hak yang sama, bisa melapor. Siapapun bisa kita laporkan. Orang meludah di depan kita dan kita merasa tidak nyaman dengan itu, kita tersinggung, kita laporkan tindakan tidak menyenangkan. Bisa. Tapi kalau lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, apa yang terjadi? Kira-kira menurut saudara-saudara apa yang terjadi? Dari Kristen bisa menang? Enggak. Dari Islam bisa menang? Enggak juga. Menang pun Islam, saudaranya Kristen. Menang pun Kristen, saudaranya Islam. Dia adalah anak bangsa semuanya. Jadi solusinya apa? Lembaga Bible Indonesia yang harus kita bangunkan. Bangun. Anak bangsa lagi sedang berduka. Bangun. Hilangkan semua istilah-istilah Islam dalam Bible yang kalian cetak. Bisa kan? Iya bisa. Kalau itu sudah terjadi, sudah selesai. Hentikan perdebatan. Tak perlu lagi. Kalaupun ada yang ingin berdebat secara ilmiah, kalaupun ada yang ingin berdebat resmi, kalaupun ada yang ingin berdebat harus secara akademi, tidak liar seperti sekarang ini. Coba lihat kemudian di komal-komal Kristen, apa yang mereka bawa? Hadits, bahasa Arab loh itu. Mereka tidak memahami kalau umat Islam memahami sebuah disiplin ajaran atau syariat itu harus dilandasi dengan pemahaman yang berdasar kepada disiplin ilmu. Bisa nahwu, bisa ilmu saraf, bisa i'rab, bisa balaga, mantik, tajwid, bla bla dan seterusnya. Apakah mereka sudah bisa menguasai itu? Tidak. Mereka hanya berlandaskan terjemahan, tafsir sana, tafsir sini, menertawakan dan seterusnya. Umat Islam tidak akan goyang dengan itu karena umat Islam paham yang punya hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran dan hadits adalah mereka yang ilmunya bersanad. Orang tidak bersunat memakan babi, ibadah minggu, nyembah Yesus, membahas hadits, kan lucu. Kalau umat Islam membahas Bible, apa disiplin ilmu yang harus kami kuasai? Cuma satu kan? Apa itu? Exegesis. Yang penting dia bisa kemudian beretorika, bisa bertafsir. Karena bahasa Indonesia dan terjemahan itu bukan firman Tuhan, itu adalah bahasa manusia, itu adalah terjemahan dari bahasa yang lebih tua. Jadi siapapun bisa. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadits, harus punya disiplin ilmu. Maka solusinya bukan itu, bukan saling lapor solusinya, bukan solusinya joget-joget di depan gambar Ka'bah, putar lagu Yesus, bukan menyuruh kemudian ormas-ormas berkumpul untuk demo. Bukan. Itu hanya mencederai persatuan kita. Apakah kalian ingin pisah? Enggak kan? Apakah umat Islam dan Kristen di Indonesia ini mau berperang? Enggak kan? Kita semua tidak menginginkan itu terjadi kan? Iya kan? Kita tidak ingin negara kita ini ada apa-apanya kan? Saatnya kita bersatu padu, Islam Kristen bahu-membahu, berpelukan, menyatukan kekuatan kemudian untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Masalah agama, yuk mari kita masing-masing. Masalah keyakinan, yuk mari kita jalankan masing-masing. Jangan sikut menyikut. Jangan kemudian mengambil akidah orang, saudaramu sendiri. Jangan kau ambil serangan-serangan dari belakang, pukul batu, lempar batu, sembunyi tangan. Jangan kau mengatakan kami tidak pernah bersalah, kami tidak pernah memulai. Buka Biblemu. Tuhannya siapa yang kalian katakan menjelma menjadi manusia? Tuhannya siapa yang kalian sebut sebagai bodoh? Tuhan siapa yang kemudian datang ke bumi ini menjadi manusia, mati digantung secara terkutuk di atas tiang salib? Itu Tuhan siapa?
Kami umat Islam saudaramu mayoritas tidak pernah mengganggu akidah kalian. Sejak Islam masuk di Nusantara ini, Indonesia merdeka, terjemahan Al-Quran sedikit pun tidak pernah nyikut-nyikut bahasa-bahasa Bible. Tidak pernah sedikit pun istilah-istilah prinsip dalam keyakinan agama Kristen masuk. Sekedar terjemahan pun tidak, apalagi Al-Quran yang asli. Tapi kalian sudahnya tidak ada bahasa aslinya, hanya modal terjemahan, menjajah akidah kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Jangan saudara Kristen tutup mata, dan jangan Anda tidak seakan-akan kami tidak tahu. Kalian punya program C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jangan sampai itu semua kami bongkar. Jangan. Apatah lagi memang saudara-saudara misionaris membuka diri, memperlihatkan jati diri. Ada yang dengan bangga memvideokan, men-sharekan, menginjak wajah kami, seakan-akan habis injak tai, injak ke muka kami. Apa buktinya? Seorang pendeta resmi kemudian menggunakan atribut-atribut Islam. Apa yang dilakukan? Masuk ke dalam pesantren-pesantren. Mereka kemudian melakukan kristenisasi dengan mengaku sebagai muslim. Anaknya pakai kopiah, dia pakai baju koko, dan seterusnya. Ini apa coba? Apakah ini tidak sama halnya kalian nginjak tai, injak muka kami? Kitab kalian di sampulnya Alkitab tertulis. Bukankah kitab kalian itu Septuaginta? Masuk ke Indonesia, terjemahannya Biblita atau Bible, itu artinya buku-buku atau kumpulan buku. Kenapa seakan-akan sekarang mau cari kambing hitam? Kalian yang merasa korban. Coba, kalian yang merasa korban. Nah ini, jadi kalau saudara mengatakan, apakah ada orang Kristen, apakah orang Kristen mau berdiri bersama kami berjuang untuk menghilangkan istilah-istilah Islam di dalam Bible? Kami rangkul, kami pelukan, kami sama-sama, kami rangkulan untuk misi itu. Supaya tidak ada lagi debat. Jangan pikir Bang Suma tertangkap. Jangan pikir Bang Suma kalian dor, mati, perjuangan ini berhenti. Enggak. Masih banyak anak-anak saya yang siap meluncur untuk menjadi Bang Suma yang lain. Jadi bukan menghentikan Bang Suma caranya. Caranya untuk menghentikan diskusi debat ini adalah dari lembaga kalian yang harus menyadari untuk meninggalkan, menghilangkan, menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya, dan berikan kemudian pendidikan latar dasar kepada para misionaris atau para murtadin yang ngaku-ngaku kemudian sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai mantan santri, sebagai mantan pembakar gereja, pembom gereja. Katakan kepada mereka, hentikan misi-misi kebohongan seperti itu, maka semuanya akan selesai. Tunjukkan juga kepada saya ada seorang ustadz yang mengaku-ngaku pendeta tadinya, yang kemudian menjelek-jelekkan kemudian kekristenan. Tunjukkan kepada kami. Kami akan berikan ultimatum kepada mereka. Ada saudara lihat yang seperti itu? Tak akan pernah Anda temukan. Tapi kalau di Kristen, kita hitung jari kita nggak cukup untuk menghitung itu. Artinya saudara-saudara, saya menghimbau kepada saudara saya Kristen yang setuju kemudian istilah Al-Quran dihapuskan dari Bible, silakan rapatkan barisan bersama dengan apologet Islam Indonesia. Kita berjuang bersama-sama menjaga kerukunan bangsa ini untuk menghapus istilah itu, supaya tidak perlu lagi ada diskusi lintas agama. Toh yang kalian tuntut itu kan umat Kristen yang tidak ngerti masalah, umat Islam yang tidak paham masalah. Yang kita tuntut sekarang ini adalah tidak adanya kisru, tidak adanya hujat antar agama. Solusinya cuma satu. Apa itu? Hapuskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai. Hanya itu solusinya. Tak ada yang lain. Orang Kristen, sahabat Muslim, mari bersatu padu. Kita bersama-sama, entah itu ke Menteri Agama atau ke lembaga atau ke MUI, mari sama-sama kita galakkan kekuatan untuk minta kepada mereka yang punya wewenang menghapuskan istilah-istilah itu, supaya tak ada lagi persinggungan Islam Kristen dalam hal akidah. Sama seperti Hindu dengan Islam tak ada debat, Hindu dengan Buddha tak ada debat. Kenapa? Orang Hindu dan saudara kami orang Buddha percaya diri dengan keyakinan mereka sendiri. Mereka tidak mempraktekkan seperti yang dipraktekkan 1 Korintus 9, 20-21, 1 Filipi 1 nomor 18. Menggunakan trik-trik yang cerdas, cerdik seperti merpati, jinak cerdik seperti ular,
jinak seperti merpati. Saya kira begitu, Bung. Silakan saudara Kristen yang mendukung untuk supaya istilah Islam dihapus dari Al-Quran, rapatkan barisan, masuk ke api, sampaikan kepada tim-tim kita yang ada di lapangan. Saya mendukung. Mari kita sama-sama memperjuangkan ini. Setuju kita? Setuju. Alhamdulillah. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk berorasi. Wah, ingat angkatan 98 untuk menyampaikan aspirasinya. Kebetulan sini sudah mau azan. Silakan. Sore. Istirahat dulu Kak Daengku. Ya, Bang Zuma, jadwal sholat di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin yang belum jadwal sholat, Natalia, Ustadz Tata, Ustadz Sugi, Ustadz Arif, silakan. Bang Glenn, Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih dulu ya, Ustadz Arif. Saya di sini juga jadwalnya sama dengan Bang Zuma. Ya, saya juga sebentar lagi di sini. Silakan Bang Glenn, dari sisi hukumnya gimana Bang Glenn? Silakan. Ya, kita coba dengar dulu lah itu apa dari Bang Joshua, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disanggah, ya kita coba dengarkan dulu lah pendapat beliau. Ya, silakan Bang Joshua. Terima kasih abangku. Ya, pengen ngebedah tadi sih sedikit, cuman nggak apa-apa, saya menghargai waktu ibadah buat Abang Zuma. Ya, poinnya di sini saya mau coba bedah di satu sisi oknum yang anggaplah kita bilang nggak bertanggung jawab ya, bikin ricuh aja. Nah, itu ada jalur hukumnya. Seperti hal yang sekarang sedang kaum muslimin ini lakukan, kan gitu. Dilaporkan, nah itu jalur hukum untuk orang-orang yang kita bilang gak bertanggung jawab, oknum, bukan secara kelembagaan tapi oknum. Di sisi lain, perihal masalah SKB 2 Menteri juga udah menguatkan sebenarnya buat kerukunan kita itu. Jadi jangan asal tabrak, silakan saling bersiar, tapi pada ranahnya yang diperbolehkan. Karena SKB 2 Menteri buat saya itu kebijakan yang luar biasa. Pegang kuat-kuat. SKB 2 Menteri sudah, oknum juga sudah, kita pakai jalur hukum baik pihak sana maupun pihak sini. Ya, selebihnya mah lagi-lagi bergandengan tangan. Itulah yang saya pikir hikmah daripada perjuangan paman dan keponakan ini, dalam hal ini Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Sementara itu dulu, silakan dilanjut untuk yang lain. Ya, memang betul yang dikatakan Bang Joshua ini, kita harus menggunakan tangan-tangan undang-undang, peraturan normatif yang ada di Indonesia untuk menyikapi masalah ini. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa implementasi SKB 2 Menteri ini tidak ada realisasinya yang nyata dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan melanggar SKB 2 Menteri tersebut hanya berakhir di materai. Gitu, tidak ada sanksi hukumnya yang pernah saya dengar. Padahal jelas-jelas banyak VT-VT, banyak YouTube yang menyiarkan mereka datang ke Car Free Day di Jakarta, menyebarkan brosur, ketok ke rumah, membaptis orang-orang di tengah jalan, berkorban di tengah jalan kepada siapapun yang lewat. Nah, itu saya tidak ada tindakannya gitu loh. Nah, maksud saya begini, untuk Menteri kami akan melakukan gugatan atau melakukan review, judicial review untuk memperkuat masalah SKB 2 Menteri ini supaya pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan ini bisa dihentikan supaya kerukunan beragama ini makin terjaga. Yang kedua, salah satu celah yang digunakan oleh para misionaris ini untuk untuk melakukan hal tersebut, ya itu tadi celah-celah dari
bahasa-bahasa yang digunakan di Bible, seperti kata-kata Allah, Injil, Alkitab, semua itu digunakan sebagai celah bagi mereka untuk untuk melakukan tindakan misionaris. Data di kami udah lengkap kok, siapa saja yang siapa saja yang udah jadi dari golongan C1 sampai C6, itu semua sudah lengkap data di kami. Pertanyaannya kan cuma satu, apakah dengan polemik yang ada sekarang ini, yang sudah mulai viral dan sudah menyebar ke pelosok-pelosok Indonesia, menyadarkan, memberi kesadaran bagi oknum-oknum di kedua belah pihak ini untuk berpegangan tangan, saling mendukung, saling membantu, agar kedepannya polemik ini tidak terjadi lagi, bukan malah memperkeruh. Apa yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini kan lebih ke arah memperkeruh ya, karena tidak ada di situ yang mendamaikan, tidak ada di situ niat untuk berdiskusi dengan sains, berdiskusi dengan ilmu, tidak ada niat. Karena kemarin saya sudah mengajukan undangan, oke, ayo kita berdiskusi santun, kita berbicara, kita bermusyawarah atas masalah ini, supaya ini bisa tidak berlarut-larut dan menimbulkan kedamaian. Kita kembali lagi hidup berukun semua umat beragama di Indonesia. Tetapi alangkah disayangkan undangan saya ini tidak digubris. Jangankan disetujui, dijawab pun tidak. Nah, jadi maksud saya ya, kalau memang betul niat dari oknum-oknum ini untuk menjaga kerukunan, ya buka jalur musyawarah itu. Karena Indonesia tetap memiliki asas musyawarah untuk mufakat. Laporan polisi itu kan tindakan terakhir, ultimum remedium, di mana tidak ada lagi terjadi kesepakatan dari dua pihak, makanya dilaporkan. Tapi ini tidak. Surat somasi pun tidak kami terima. Ya kan, surat peringatan terbuka pun tidak ada, langsung melapor saja. Nah, itu yang kami sayangkan sebenarnya. Ya, coba dilanjutkan dulu. Saya masih di tengah jalan, harus berisik ini. Ya, dan sekali lagi saya tambahkan sedikit ya. Kemarin kalau nggak kemarin 2 hari yang lalu, saya dengan Bang Juma sudah mendeklarasikan bahwa kami akan memberhentikan kegiatan ini. Kami tidak akan lagi membahas soal agama, berdebat, berdiskusi di atas agama di media sosial maupun dimanapun, asalkan nih ya, pihak dari pihak dari Kristen, oknum Kristen ini memberhentikan tindakan-tindakan yang misionaris yang melanggar SKB tersebut. Kita sama-sama bersepakat, silakan kalian berhentikan, kami berhenti. Itu udah kesepakatan kami kemarin, dan disaksikan oleh hampir 3.000 orang. Sebagian besar dari yang 3.000 ini saya anggap setuju bahwa kami akan berhenti. Kami akan berjanji untuk tidak lagi berdiskusi, membahas soal agama Kristen di media sosial dan dimanapun itu, asalkan tidak ada lagi kegiatan misionaris di Indonesia. Itu sikap kami. Jadi apabila masih ada pihak-pihak Kristen yang peduli yang mau Indonesia hidup rukun dan maju bersama, tolong dihentikan kegiatan misionaris tersebut. Secara nggak sadar, kalian memang, karena saya dulu Kristen, saya tahu di Amanat Agung itu betul diperintahkan untuk menyebarkan agama ke ujung dunia. Itu betul, Amanat Agung 819. Tetapi bukan berarti perintah itu kalian jalankan tanpa kalian memperhitungkan peraturan normatif di negara ini.
Ya, itu peraturan sudah dikeluarkan oleh 2 menteri. Itu peraturan yang tertulis dan diakui dan masih berlaku sampai sekarang. Tolong hargai juga negara ini yang telah mengeluarkan peraturan tersebut. Jangan berasaskan dari perintah di Bible kalian, tapi kalian melanggar apa yang diatur negara ini. Kalau memang saya mau keras, saya keras ngomong begini. Kalau memang kalian mau melanggar peraturan Indonesia, buat negara sendiri, nggak usah di Indonesia. Hormati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Begitupun kami Muslim juga selalu mengingatkan pada saudara-saudara untuk menjadi ikuti aturan negara, ikuti normatif Indonesia, jangan main hakim sendiri, jangan mengutamakan emosi, karena kami Islam diajarkan menjadi umat yang ulil amri. Nah, apakah kata-kata itu ada dalam Bible? Nah, kalau tidak ada, ya bukan berarti harus dilakukan, bukan berarti boleh dilakukan. Bantulah. Karena untuk menjaga kerukunan ini tidak cukup hanya kami yang berusaha. Harus ada sumbangsi, harus ada peran serta dari orang-orang agama-agama lain selain agama Islam. Bukannya kami tidak capek seperti ini, kami capek. Kami masih banyak kegiatan lain yang perlu kami lakukan. Ya, kami juga punya pekerjaan, kami juga punya keluarga, kami juga punya kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi dalam kehidupan. Tetapi kenapa kami lakukan ini? Bukan karena pundi-pundi uang, bukannya sombong, tidak. Tapi semua kami ini sudah dicukupi rezekinya oleh Allah. Jadi yang kami lakukan di sini untuk membentengi akidah sesama kami yang coba dirusak oleh oknum Kristen yang tersebar di Indonesia ini. Dari Aceh sampai Papua pasti ada nasionalis. Saya yakin itu. Kenapa saya yakin? Karena saya dulu Kristen. Saya tahu apa itu C1, apa itu C6. Saya tahu semua. Indonesia dibagi berapa wilayah dalam nasionalis, saya tahu. Jadi tolong, kalau memang kita mau saling rukun, hargailah. Jangan kalian mencoba mengkristenkan orang yang sudah beragama lain. Gitu loh. Jangan coba kalian menyebarkan agama kepada orang lain yang sudah beragama, tidak perlu. Kalau memang ada orang yang berkesadaran untuk menjadi Kristen, silakan, kami tidak melarang. Mungkin dia memilih itu karena pilihan hidupnya, kita hargai itu, kita nggak melarang. Tetapi jangan dibujuk rayu, jangan ditawarkan hal-hal secara duniawi. Coba ikutilah seperti yang diajarkan oleh Islam kepada kami. Sebarkanlah walau cuma 1 ayat, cukup. Tidak perlu kita iming-imingi duit, nggak perlu kita iming-imingi kekayaan, nggak perlu kita iming-imingi jodoh, nggak perlu. Hidayah itu diatur oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah pada orang lain. Itulah yang kami percaya sebagai Muslim. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan, apapun yang kami iming-imingkan kepada saudara Kristen, kalau belum ada hidayah, tidak akan jadi. Tidak akan mualaf dia. Jadi tolong, mudah-mudahan apa yang kami pegang, apa yang kami yakini, itu bisa juga mempengaruhi cara kalian, cara umat Kristen di Indonesia ini, misalnya untuk bergaul, untuk saling bersosialisasi di Indonesia. Pada diem nih, dikasihkan saya. Lanjut dulu. Nggak enak ngomong terus. Lanjut.